Ini adalah tanah yang luas dengan wilayah ratusan juta mil, meskipun auranya tidak terlalu kuat. Ada sungai dan danau yang terkenal berselang-seling, gunung yang menjulang tinggi, dan orang-orang yang luar biasa. Kyushu telah menjadi pedalaman umat manusia sejak zaman kuno, dan bahkan di hati banyak orang, dunia ini secara kolektif dikenal sebagai benua Tianlong lebih dari 1000 tahun yang lalu adalah dunia mereka. Namun nyatanya, seluruh Kyushu, di dunia yang luas, hanyalah puncak gunung es, dan umat manusia akan selalu hidup di sudut, terbentang di sini. Dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi arus bawah di setiap negara bagian, kekuatan yang tak terhitung mulai saling bertarung, dan bau mesiu sangat kuat. Terutama bagi para pangeran dan pangeran di berbagai negara bagian, saling check and balances di masa lalu telah diam-diam rusak, beberapa bulan yang lalu, babak baru perang pangeran dipicu dalam skala besar di Linzhou, dan dengan cepat menyebar ke semua bagian Kyushu di daerah ini, banyak aliansi antara pangeran dan pangeran secara resmi muncul, dan beberapa pangeran dan pangeran dihancurkan dalam semalam. 3 bulan yang lalu, rumah Markis Changkong yang berusia 600 tahun, yang memerintah wilayah kota Changkong di Linzhou, dalam 3 hari, semua wilayah kota diduduki oleh pasukan Cao Tianhou yang bertetangga, semua keluarga tewas dalam pertempuran, dan wilayah itu kemudian diumumkan untuk digabungkan ke dalam komando Cao Tianhou. Dalam 3 hari, wilayah Cao Tianhou meluas hampir 1 generasi, dan dia menciptakan sebuah yayasan yang belum pernah dilakukan nenek moyangnya, cabang Zaitun segera diperluas kepadanya. Setelah itu, ada desas-desus rahasia bahwa alasan mengapa Cao Tianhou memiliki kemampuan yang begitu kuat sebenarnya adalah bantuan warisan kuno di alam spiritual. Beberapa hari kemudian, spekulasi tersebut terkonfirmasi, dan sejumlah besar orang kuat dan jenius junior dari klan bulu perak secara resmi memasuki wilayah Cao Tianhou yang diperluas. Tiba-tiba, Linzhou dalam keadaan kacau, tepat ketika semua orang di dunia berpikir bahwa rumah Cao Tianhou akan menggunakan kekuatan alien yang kuat untuk menyatukan Linzhou dan secara bertahap bersaing untuk seluruh Kyushu, adegan yang lebih panas muncul. Setelah klan bulu perak, klan singa iblis, klan raksasa roh hitam, klan kayu, dan banyak klan kuat lainnya di alam spiritual, yang juga mengumumkan dukungan mereka untuk Linzhou, mulai menempati setiap sisi dengan Cao Tianhou, dan asap memenuhi udara. Namun, ini baru permulaan. 7 hari kemudian, pangeran lain di Qinzhou dihancurkan Markis Kaijin, termasuk keluarganya, dan wilayahnya di masa lalu, gagal menghentikan kuku besi rumah besar Chuan Yunhou. Setelah itu, dipastikan bahwa rumah besar Chuan Yunhou didukung oleh klan ular pengait yang kuat, dan bahkan banyak ras alien yang takut akan hal itu. Sebulan kemudian, Zhongzhou, daerah paling makmur di pedalaman umat manusia, juga membawa malapetaka. Beberapa pangeran dengan dukungan raksasa yang kuat di belakang mereka semua melancarkan penaklukan berdarah terhadap wilayah yang berdekatan, dan memusnahkan beberapa daratan utama. Pangeran, Sekte. 2 bulan lalu, rumah Fu Ping Hou, rumah Yuanyang Hou, dan rumah Lang Ze Hou di Jizhu, yang semuanya memiliki wilayah luas ribuan mil, ditaklukkan oleh Yang Mulia Qichan Hou. Puluhan hari yang lalu, rumah Si Huan Hou dihancurkan. 9 hari yang lalu, keluarga Huang Ying yang bertanggung jawab atas satu pihak dimusnahkan secara brutal. Hanya dalam beberapa bulan, seluruh tanah Kyushu dikelilingi oleh perang dan peperangan. Namun semua wilayah yang terkena kobaran api perang, mulai dari para pangeran, sekte kelas 1, keluarga besar, hingga rakyat jelata, tidak luput. Ini adalah pertempuran kejam yang telah terjadi sejak lama. Kyushu telah merasa nyaman terlalu lama, dan banyak keluhan telah mencapai titik di mana mereka hampir pecah. Sekarang, mereka baru saja pecah terlebih dahulu dengan bantuan raksasa asing. Lebih jauh lagi, para pangeran dan jenderal yang memiliki ambisi untuk menyatukan Kyushu, begitu mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup, keserakahan dan keinginan di hati mereka akan terungkap sepenuhnya. Dayung berdarah, tangisan sedih di mana-mana, dan banyak istana yang megah beberapa hari yang lalu berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Apakah Anda seorang pangeran atau keluarga kuno, Anda tidak bisa menghindarinya. Ini adalah perselisihan yang dipicu oleh banyak raksasa alien, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, termasuk raksasa manusia di alam spiritual. Faktanya, sejak awal, banyak sekte super dan klan kuno di wilayah spiritual juga berpartisipasi, mereka dipaksa atau memiliki motif tersembunyi, dan mereka juga mendukung keturunan langsung mereka di Kyushu untuk melindungi diri mereka sendiri, meragukan pengejaran mereka atas dataran tengah. Dalam beberapa hari terakhir, rumah Seng Peng Hou di Zhongzhou, rumah Lin Jinghou di Anzhou, rumah Xiang Yu di Yunzhou, rumah Shen Wuhou, dan Duan Jia dari Lembah Pansi, kekuatan ini telah hidup dengan sangat baik, menerima restu dan dukungan dari Istana Neter. Generasi penyihir Minghan telah lahir, dan Raja mendarat di Kyushu. Siapa yang bisa bersaing dengan orang-orang tua di Gunung Suci dan Pulau Peri?
Di bawah instruksi wanita aneh dari klan Mingxia inilah Patriark Istana Nether saat ini, Yu Mingjing, berubah dari dormansi masa lalu, dan memerintahkan seluruh Istana Nether untuk mendukung para pangeran dan keluarga aristokrat itu, dan bersaing di Central Plains dengan meriah. Kali ini Istana Nether melancarkan serangan, meskipun penyihir Minghan belum berpartisipasi di dalamnya karena beberapa alasan yang tidak diketahui, tetapi momentumnya juga seperti pelangi, dan bahkan banyak ras alien tidak berani memimpin dengan mudah. Di hadapan Tuan Istana Nether, Yu Mingjing melangkah ke atas panggung. Dia adalah orang pertama yang menanggung beban menginstruksikan pasukan pendukung itu untuk melancarkan penaklukan yang kejam terhadap keturunan langsung Luo Yunzong. Selain itu, garis keturunan langsung dari raksasa umat manusia, seperti Istana Hao Guang dan Sekte Wuji, tidak luput. Pada awalnya, Istana Nether menunjukkan kepercayaan diri untuk bersaing dengan banyak raksasa umat manusia di pada saat yang sama. Banyak pembangkit tenaga dan metode yang menyeramkan semuanya muncul di atas panggung, dan bahkan beberapa klan kuno dan sekte super sedikit lengah. Setelah bertahan bertahun-tahun tanpa henti, latar belakang menakutkan klan Mingxia akhirnya terungkap sepenuhnya. Ini adalah warisan kuno yang diciptakan oleh para dewa. Kedamaian di masa lalu telah membuat banyak raksasa umat manusia melupakan kepenuhannya. Klan Mingxia memilih untuk mengambil langkah yang kuat saat ini, dan banyak warisan semuanya adalah spekulasi, dan mungkin ada motif tersembunyi di baliknya. Nyatanya, perselisihan semacam itu hanyalah puncak gunung es dari kekacauan yang terjadi saat ini di Kyushu. Sekarang air berlumpur dalam, beberapa tokoh bijak dan besar secara samar-samar menyadari bahwa banyak ras alien bersaing untuk mendapatkan Kyushu, di antara mereka pasti ada dukungan dari warisan yang lebih menakutkan. Misalnya, beberapa hari yang lalu, ketika seorang pria kuat dari klan Guk-Guk Iblis mendukung seorang pangeran untuk bertarung ke segala arah, ketika dia bertemu dengan seorang pria kuat yang sulit, bayangan hitam yang menakutkan muncul, dan dengan setiap gerakan, gunung dan sungai, hancur, dan ratusan mil gunung runtuh, dengan mudah menghapus lawan sulit yang dihadapi oleh klan Guk-Guk Iblis. Kemudian dikonfirmasi bahwa itu adalah monster tua dari Sun Devouring Mountain, dan itu mungkin berasal dari makhluk bawaan, klan Tengu. Perselisihan ini menjadi semakin kacau. Tidak ada yang tahu apa maksud dari warisan abadi dari Gunung Suci dan Pulau Peri itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa saat ini, sikap halus dan berbagai praktik mereka telah menunjukkan bahwa, sebuah lebih besar bencana akan datang. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda agung lahir entah dari mana, menyapu teman-temannya, bahkan di hadapan para alien jenius dan penjahat yang datang tiba-tiba, dia tak terkalahkan di sepanjang jalan, seperti dewa muda. Kenangan paling jelas dari banyak jenderalnya yang kalah adalah bahwa begitu dia bergerak, seluruh tubuhnya pasti akan dipenuhi dengan aura prasejarah, seolah-olah memancarkan kekuatan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang membusuk, seperti orang yang hidup dari kesurupan, periode hingga saat ini. Anak laki-laki yang fantastis. Tubuh prasejarah. Sebuah desas-desus yang meledak menyebabkan kegemparan di Kyushu. Desas-desus itu ternyata benar. Selain putri dewa dari istana Bei Fenghou di Yunzu, ada 10 entitas dewa lainnya yang lahir di Kyushu hari ini. Tiba-tiba, banyak perbuatan pemuda di masa lalu itu digali dan didiskusikan oleh banyak biksu. Ada juga beberapa orang tua dengan motif tersembunyi, karena pertimbangan kepentingan pasukan mereka sendiri, yang ingin membunuh mereka, dan membiarkan tubuh prasejarah itu mati sebelum waktunya di jalan menuju pertumbuhan. Dalam kegelapan, beberapa orang kuat di alam Tianyuan mengambil tindakan, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dilenyapkan secara diam-diam, dan bahkan rambut pemuda prasejarah tidak pernah tersentuh. Hasil seperti itu mengejutkan banyak warisan yang kuat. Mereka telah menyadari bahwa asal-usul tubuh prasejarah itu tidak sederhana. Keluarga miliknya hanyalah penampilan, dan mungkin ada keberadaan yang tak terbayangkan di baliknya. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda berpakaian putih, lembut dan anggun, dengan temperamen berdebu, berjalan di dunia, tak terkalahkan dalam semua pertempuran. Orang itu memberi kesan bahwa pakaiannya tidak ternoda debu, dan kesalahannya tidak terjadi, tinggalkan jejak ketika mendekat, sulit untuk merasakan nafas anak laki-laki berbaju putih. Perlahan-lahan, desas-desus menakutkan lainnya menyebar, dan beberapa monster tua penuh dengan gemetar, berpikir bahwa itu adalah fisik abadi Sugu yang legendaris, yang juga merupakan salah satu dari 10 tubuh suci teratas. Dalam waktu kurang dari sehari, dugaan keberadaan garis keturunan Zenwu, tubuh Hunyuan, dan tubuh Brahma muncul satu demi satu. Jika rumor itu benar, 6 dari 10 tubuh suci telah muncul. Seluruh Kyushu mendidih. Awalnya, dalam kekacauan ini, mereka, termasuk pedalaman tempat mereka tinggal, adalah medan pertempuran untuk permainan semua ras di dunia. Selain menanggung bencana dalam kesedihan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk berjuang, dan mereka tampak seperti semut. Tapi saat ini, biksu manusia yang tak terhitung jumlahnya telah melihat harapan. 6 dari 10 tubuh suci yang melambangkan orang suci kuno umat manusia telah lahir.
Hari ini, malapetaka bumi semakin dekat. Untungnya, mereka tampaknya juga mengantar mereka masa kemasan mereka sendiri, dan mereka memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Tetapi ada juga beberapa orang yang sedikit khawatir. Keenam tubuh suci hari ini semuanya adalah junior muda tanpa kecuali. Keseimbangan tak terlihat, tanah raja di Kyushu, ketika saatnya tiba, begitu pikiran jahat muncul, 6 tubuh suci hanya bisa mati muda dengan kebencian, tanpa harapan sedikit pun. Orang-orang tua itu tidak diragukan lagi adalah penguasa dunia ini, keinginan mereka hampir mewakili arah masa depan Kyushu dan bahkan seluruh dunia. Bahkan, mereka berpikir terlalu ringan. Keenam tubuh suci umat manusia lahir satu demi satu, di tahun-tahun kuno ini, ada legenda yang tak ada habisnya, dan tentu saja mereka telah menjadi fokus para jenius alien. Hong Huangti, aku akan menunggumu untuk bertarung. Pada hari ini, seekor rubah langit berteriak ke dunia, ingin menantang manusia Hong Huangti. Setelah itu, ada desas-desus bahwa rubah langit itu sama sekali tidak kewalahan, tetapi memiliki kepercayaan diri itu. Ia memiliki 9 ekor dan garis keturunan yang kuat. Selanjutnya, 9 bayi, yang langka di dunia, bahkan lebih meyakinkan berniat melahap tubuh suci dari 6 ras manusia, agung dan agung. 9 bayi mengendalikan air dan api pada saat yang sama, dengan temperamen ganas dan keras. Jarang terjadi di zaman kuno. Banyak orang mengira makhluk ganas seperti itu telah menghilang. Tanpa diduga, itu akan muncul lagi sekarang, dan itu akan datang untuk bencana Kyushu. Beberapa orang kuat menghela nafas secara diam-diam, kasihan nasib ras manusia Kyushu saat ini. Di dunia yang bermasalah ini, sangat sedikit ras manusia di Kyushu yang dapat berpartisipasi di dalamnya, dan semakin banyak makhluk hidup yang hanya bisa menjadi semut yang bertahan dalam permainan antara raksasa dari semua pihak. Tidak lama kemudian, makhluk bawaan yang kuat seperti Water Kilin, Bai Ze, Colorless Peacock, Yinglong, dan Prison Bull juga menginjakan kaki di Kyushu, dan jumlahnya tidak sedikit. Meski yang lahir hari ini hanyalah beberapa makhluk bawaan dari generasi muda, tindakan seperti itu sebenarnya mewakili sikap para raksasa dunia tersebut. Banyak orang percaya bahwa dalam waktu dekat, bahkan orang tua yang abadi itu akan datang. Banyak dari makhluk bawaan yang kuat ini memiliki keinginan untuk menantang 10 tubuh suci umat manusia, mereka adalah anugerah Tuhan, dan mereka pada dasarnya kuat, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Bahkan klan kuno dari klan Xiao, Jiang, dan Suanyuan memiliki beberapa arogansi yang turun ke Kyushu, dan mereka juga mengklaim untuk melawan 6 tubuh suci. Pemuda luar biasa dari klan Xiao telah pergi ke Marquis of Beifeng Mansion, tetapi sayangnya gagal menemukan Putri Dewa, dan diberitahu bahwa yang terakhir tidak berada di wilayah pangeran sekarang. Di antara klan kuno masing-masing, mereka adalah talenta yang luar biasa, dan tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Sekarang setelah mereka datang ke dunia yang lebih luas, mereka secara alami ingin menggunakan prestise dari 10 tubuh suci untuk mencapai diri mereka sendiri dan meninggalkan prestise abadi. Namun, sama seperti semua jenius dari semua ras bersumpah untuk memperjuangkan hegemoni di Kyushu, rumor rahasia dari reruntuhan kuno membuat biksu manusia yang tak terhitung jumlahnya bersemangat dalam sekejap. Dikatakan bahwa dalam pertempuran reruntuhan kuno beberapa waktu lalu, seorang pemuda tak tertandingi dari ras manusia kita membunuh 3 makhluk bawaan berturut-turut. Apa? Ini tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin sekarang masalah ini telah dikabarkan di alam spiritual, dan mereka semua mengklaim bahwa keberadaan tingkat tinggi itu akhirnya menghadapi kekejaman. Hahaha, ini sebenarnya tulisan tangan umat manusia kita. Benar-benar memuaskan, tapi aku tidak tahu tubuh suci seperti apa jenius yang tiada taraf itu. Ini bukan ekaristi. Dikatakan bahwa pemuda itu masuk ke dunia lusa dan mendapatkan reputasi karena tidak terkenal di dunia. Itu akan terlalu menakutkan. Sementara banyak biksu manusia, terutama beberapa pahlawan muda dari Kyushu bersukacita, makhluk bawaan yang dengan bangga datang ke pedalaman umat manusia ini tidak diragukan lagi ditampar dan kehilangan muka. Kejadian itu telah menodai mereka, umat manusia yang selalu lemah memiliki hal yang aneh. Beberapa raksasa dunia bahkan lebih membenci masalah ini. Seorang Shizi berusia 20-an telah mengancam di tanah Kyushu selama beberapa hari terakhir. Dia telah mengucapkan kata-kata kejam. Selama anak itu berani muncul, dia pasti akan melakukannya, dibunuh, kelas. Pada saat yang sama, seekor binatang buas dewasa lahir dan berjalan di seluruh dunia, pernah mengunjungi Mo Cheng di wilayah rumah Bei Feng Hou, dan ingin mencucinya dengan darah, tetapi diblokir oleh klan Tian Luo yang kuat. Belakangan, gangguan yang lebih besar terjadi, untungnya, mengingat latar belakang Tian Feng Sensan, binatang buas tua itu tidak segera merobek kulit mereka melawan suku Tian Luo. Setelah itu, mereka bersumpah bahwa begitu bocah itu berani kembali, dia akan dipenggal dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan dalam kegelapan,
masih ada beberapa gelombang tak dikenal yang muncul. Gunung Dewa Pemakan Matahari pernah memerintahkan klan Guk-Guk Iblis untuk mendukung beberapa kekuatan besar dan memusnahkan kampung halaman bocah itu, yang segera memicu arus bawah. Menurut rumor, ada Matahari Devouring God Mountain orang tua yang berperang melawan Wali Api Phoenix dari suku Tianluo. Yunzu, Mo Cheng. Hujan terus-menerus dan terus-menerus, dan suasana di mansion tuan kota yang luas itu tidak santai. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak pembangkit tenaga klan Tianluo telah menetap di rumah tersebut. Diam-diam, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tetua klan telah datang. Namun, ini tidak banyak meredakan suasana. Dalam beberapa bulan terakhir, rumah tuan kota telah diserang lebih dari sekali, dan bahkan orang kuat yang menakutkan mengambil tindakan. Untungnya, sikap suku Tianluo dalam hal ini sangat tegas, dan mereka tidak takut dengan ancaman dari Istana Neter atau bahkan raksasa langit dan bumi itu, dan bersumpah untuk mempertahankan kota perbatasan kecil yang tidak layak disebut ini, masa lalu. Tuan, bagaimana keadaan cener kita di luar sekarang di halaman? Sosok yang baik hati melangkah ke aula, melihat ke belakang pria yang tegas itu, dan menghela nafas lagi dan lagi. Dalam beberapa hari terakhir, Liu Xi khawatir sepanjang hari, selalu mengkhawatirkan putranya. Anak itu sekarang terkenal di luar, dan telah meninggalkan reputasi yang tidak dapat ditandingi oleh banyak leluhur keluarga Sen, tetapi sebagai seorang ibu, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan anak itu. Jangan khawatir, bocah itu tidak pernah menjadi seseorang yang mudah hilang. Bahkan binatang buas di Istana Neter gagal membunuhnya. Sekarang Luo Yunzong mendukungnya sepenuhnya, aku yakin dia akan baik-baik saja. Sen Yifeng berbalik sekitar dan memegang Liu Qiki diblokir di lengannya, jauh di matanya, ada sedikit kekhawatiran, tetapi juga sedikit kebanggaan. Siapa sangka bocah bau yang menganggur saat itu akan tumbuh sedemikian rupa sekarang, dan bahkan ayahnya tidak dapat mempercayainya untuk waktu yang lama setelah mendengar tentang pembunuhan makhluk bawaan. Setelah malapetaka ini dapat diatasi dengan aman, kebangkitan keluarga Sen tidak akan dapat dihentikan, dan semua ini karena putranya Sen Yifeng. Kota Beifeng, rumah Beifeng Hou. Di sekitar aula megah, juga banyak orang kuat dari suku Tianluo yang ditempatkan sekarang, dan saluran transmisi tetap terbuka setiap saat, begitu terancam, akan ada orang besar dari suku kuno yang segera turun. Karena putri ilahi dan keterikatan terus-menerus dengan bocah bau itu, Istana Beifeng Hou saat ini tidak diragukan lagi telah didorong ke garis depan, ada banyak kekuatan, baik secara diam-diam maupun di depan umum, menatap mereka. Sekarang di aula utama rumah Hou, semua jenderal dan tetua keluarga siap untuk pergi kapan saja, dan mereka tidak berani mengendur sejenak, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, suasananya sangat tegang. Seluruh Kyushu dirampok. Sebagai kekuatan pangeran, ada banyak faktor penting. Anggota keluarga Tantai ditakdirkan untuk tidak dapat menghindari masalah ini. Jika mereka tidak dapat bertahan, itu berarti mereka akan berkurang menjadi abu perampokan dan warisan mereka akan musnah. Di tengah aula utama, ada sosok perkasa dan mendominasi yang belum kembali ke kamarnya untuk beristirahat selama beberapa bulan. Meskipun untuk orang kuat di levelnya, tidak masalah meski dia tidak tidur selama beberapa tahun, tapi sekarang, di mata harimau itu, selain selalu penuh semangat, tapi juga sedikit kelelahan. Patriark, Markis Senwu tidak tahan lagi. Besok, mungkin ada serangan mendadak oleh pasukan besar. Markis Anling memintaku untuk bertanya pada Patriark apa maksudmu. Seorang lelaki tua datang untuk melapor dengan cemas. Itu adalah lelaki tua Sisuan, sebagai penatua keluarga, agar keluarga bertahan dalam malapetaka. Selama beberapa hari terakhir, bahkan orang-orang tua ini telah berlarian, memantau setiap gerakan pasukan musuh. Perang. Tantai Qingshan tiba-tiba berbalik, dan dua cahaya dingin keluar dari mata harimau, yang sangat tegas. Orang tua Sisuan juga memiliki tatapan tajam di matanya. Di Kyushu hari ini, terlepas dari arus bawah kekuatan utama, para jenius dari semua ras, dan bahkan makhluk bawaan dari generasi junior, menganggap tempat ini sebagai tempat di mana pencapaiannya tidak terkenal di dunia, dan ada banyak perang. Jika gadis kecil kita, dan anak dari keluarga Sen Yifeng itu ada di sini juga, jadi itu bahkan lebih hidup. Di wajah tua lelaki tua Sisuan, sentuhan lega muncul. Dia mengirim kedua lelaki kecil itu ke Luo Yunzong, dan sekarang, kedua junior itu adalah sosok yang tak tertandingi di dunia, dan dianggap sebagai keberadaan seperti dewa oleh banyak anak muda dari umat manusia. Hehe, wajar jika aku melihat Waning tumbuh dewasa. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah ragu bahwa dia bisa menjadi keturunan paling menonjol dalam sejarah keluarga Tantai. Di mata Tantai Qingshan, ada perasaan yang kuat akan sayang, gadis itu selalu menjadi kesayangan keluarga, sejak kecil tidak ada yang akan membuatnya merasa dirugikan sedikitpun. Para leluhur bahkan menganggapnya sebagai hadiah dari surga untuk keluarga Tantai, meskipun dia adalah sang ayah, tak pernah berani memarahi. Namun,
Anak dari keluarga Shen Yifeng itu benar-benar tak terduga. Dia berani membunuh bahkan keberadaan legendaris seperti binatang buas, Zizi, dan Tengu. Saya khawatir dia telah memberikan reputasi kejam umat manusia sendirian. Perwakilan, Tante Qingshan juga bingung setelah itu, kebangkitan Xiaonizi benar-benar diharapkan, tetapi bocah yang dia singkirkan di masa lalu juga telah sampai pada titik ini, sungguh tak terbayangkan. Masalah gadis kecil itu dan bocah bau itu, Patriark, apa maksudmu? Tetua Sisuan dengan ragu bertanya. Si tua, kamu sudah memiliki posisi, jadi mengapa bertanya padaku? Tante Qingshan tersenyum kecut. Hahaha, dengan prestasi anak itu saat ini, bahkan leluhur pun sangat puas, dan persahabatan antara mereka berdua sudah menjadi pasangan yang dibuat di surga. Orang tua Sisuan mengelus janggutnya dan tertawa, lalu berkata dengan rasa ingin tahu jika anak itu masih orang biasa-biasa saja, apakah Anda keberatan dengan kebersamaan mereka, Patriark? Iya, Tante Qingshan berkata dengan tegas, tapi kemudian dia menghela nafas sedikit sedih tapi itu sebagian besar tidak berguna. Tidak ada yang bisa mengubah orang yang diidentifikasi Wan Ning sejak dia masih kecil. Sementara Kyushu di luar bergejolak, dunia yang sunyi ini luar biasa sunyi. Di puncak gunung yang megah, sebuah kota kuno yang megah, bermekaran dengan ribuan sinar cahaya, dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Tanggan dan 6 arogansi klan lainnya telah tinggal di sini selama lebih dari 2 bulan, seiring berjalannya waktu, wajah mereka menjadi semakin jelek, dan hati mereka sangat terjerat. Di satu sisi, mereka tidak tahan membuang waktu seperti ini. Kesempatan untuk memasuki alam Luotian sangat berharga bagi orang-orang dari klan kuno. Meskipun mereka dapat berlatih di sini beberapa kali lebih cepat daripada dunia luar, yang terpenting hal pada akhirnya adalah mencari Tian Luo di mana-mana warisan kuno di istana itu. Tetapi di sisi lain, mereka benar-benar tidak mau mundur, dan membiarkan kedua orang luar itu menikmati warisan berharga dari mantan dewa klan Tian Luo tanpa bayaran. Qi, Za, Om, Yah, Nea, Ba, Mi, Ham. Pada hari ini, di kota kuno yang megah itu, ada serangkaian suara besar seperti genta besar yang bergetar, yang memantulkan seluruh dunia. Tanggan dan yang lainnya di kaki gunung ini mendengar suara besar itu untuk pertama kalinya, dan hati mereka bergetar, seolah-olah semua suara mereka sendiri telah berasimilasi ke dalamnya. Itu ekspresi Wu Li berubah drastis. Ini tidak mungkin. Seorang Tian Jiao yang berusia lebih dari 100 tahun menunjukkan kengerian, dan sepertinya mengetahui beberapa rahasia. Ada apa? Kakak senior yang sisa dari Tian Jiao yang tidak disebutkan namanya semua memandangnya dengan mata heran. Latar belakang orang ini tidak sederhana, tidak hanya dia berbakat dan jahat, dia adalah sosok yang kuat di sekte lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi juga cicit dari Patriark saat ini. Saya mendengar dari kakek buyut saya bahwa Yang Mulia Guru Ajaib dari klan Tian Luo kami mengendalikan kitab suci yang sangat kuno bertahun-tahun yang lalu, yang mungkin terkait dengan klan peri prasejarah, dan memiliki misteri suara pertama langit dan bumi. Kakak senior yang berkata, rasanya seperti melihat hantu, penuh dengan hal yang tak terbayangkan, tetapi kakek buyut saya juga mengatakan bahwa selain Yang Mulia Huan Miao, bahkan 4 leluhur dewa yang dianugerahkan kemudian tidak dapat memahami hal itu. Sekarang tampaknya 2 orang kecil di antara mereka, seseorang telah menciptakan prestasi ini, dan jika berhasil, mereka akan mendapatkan metode sihir yang tidak biasa. Apa? Seru Wuming Tian Jiao, dan mata semua orang dipenuhi dengan kecemburuan. Di sekitar gunung ini, suara dao yang luas menjadi semakin keras, lambat laun, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi dan kehilangan suaranya. 6 orang Tanggan bahkan lebih ngeri menemukan bahwa berdiri di kaki gunung, mereka tidak dapat berbicara, tidak ada suara, semua orang hanya bisa menggerakkan mulut mereka, dan tidak ada suara ketika mereka berjalan, bahkan jika mereka berjalan, merobohkan sebongkah tanah dengan pukulan, di atas gundukan itu meledak, tetapi tetap tidak ada gerakan sama sekali. Semua orang merasa merinding, bagaimana ini bisa terjadi? Metode magis semacam apa itu, bisa membuat kebisingan di langit dan bumi ini menghilang. Ding! Tiba-tiba, di kota kuno itu, terdengar getaran, dan waktu berubah dengan cepat. Terkadang seperti aliran air yang panjang, dan terkadang seperti guntur yang menggelegar di langit. Sang Buddha melakukan perjalanan melalui dunia kuno, mengalami perubahan, dan mengembangkan semua suara di dunia. Bahkan Gunung Tian Luo di dunia luar dapat mendengar perubahan suara yang mengerikan ini, yang berasal dari tablet dewa. Itu dalam kegelapan, beberapa leluhur mengecilkan pupilnya dengan tajam selama proses deduksi suara yang sangat besar itu, bahkan setiap gerakan dan setiap suara dari sosok besar ini sepertinya disimpulkan ke dalamnya. Itu seharusnya menjadi kitab suci kuno yang paling menakutkan dari Yang Mulia Huan Miao. Tampaknya mungkin ada seorang junior yang menembusnya dan menciptakan keajaiban ras kuno. Huo Feng tiba-tiba membuka matanya di istana tertinggi.
Siapa itu? Mungkinkah Guqin? Seorang leluhur tua gemetar dengan gembira. Guqin adalah keturunannya, jadi pergilah untuk mendapatkan nasihatnya terlebih dahulu. Pergilah ke tempat warisan yang mulia Huan Miao, dan cari serta praktikkan 5 Elements Illustrated Classic. Jika Anda benar-benar memiliki kesempatan ini, bahkan jika Anda melewatkan 5 Elements Illustrated Classic, itu pasti akan menjadi kehormatan besar, dan itu bisa disebut berkah besar bagi orang-orang kuno. Nenek moyang itu juga telah mendengar tentang kitab suci kuno yang berhubungan dengan klan peri kuno yang sunyi di antara klan kuno saat ini. Satu-satunya yang sebanding dengannya adalah tubuh emas abadi yang memiliki latar belakang yang mirip. Sangat disayangkan bahwa kondisi tubuh emas abadi terlalu keras, belum lagi di antara klan kuno, bahkan jika dibuang ke dunia luar, hanya pemuda yang diduga memiliki tubuh bela diri yang sebenarnya, kesempatan untuk terlibat lainnya, bahkan orang-orang tua di Sensan dan Xiandao tidak dapat menyimpulkannya. Tapi sekarang, akhirnya ada langkah lain dari sihir tak tertandingi, yang akan segera lahir, tidak peduli apakah ada klan yang bisa mendapatkannya setelah dibawa keluar, itu adalah hal yang hebat untuk klan kuno. Itu juga mungkin, itu dua orang kecil itu. Patriark Lei Yan merenung. Tidak peduli siapa itu, dalam situasi saat ini, itu adalah berkah Tuhan bagi klan kuno kita. Nenek moyang Guqin tersenyum terbuka. Tentu saja, dari lubuk hatinya, dia masih berharap orang itu benar-benar Guqin. Luo Tianji. Sekitar setengah jam kemudian, suara besar itu akhirnya menghilang, dan dalam sekejap, semuanya hening. Di kuil yang megah, nada terakhir perlahan-lahan meresap ke sumber sajak Dao Sen Chen, dan menjadi rune yang mengimbangi rune sumber seni Dewa Naga Lilin, seni Dewa Suzaku, dan tubuh kesengsaraan Tianlei. Kehadiran. Begitu nada asli misterius itu memasuki sumber sajak Dao, dalam sekejap, nebula beresonansi, dan ada serangkaian gerakan dan gerakan yang membuka dunia, dan itu tidak lagi mati. Lautan bintang yang luas, biarkan Sang Buddha tiba-tiba memilikinya. Karena marah, bintang, rune, not musik, dan pola berputar di sekitar 3 inti, seperti gambar alam semesta prasejarah yang bergerak maju, meskipun masih tertutup awan debu, matahari yang tak terhitung jumlahnya telah menyala. Saringan, Sen Chen tiba-tiba menatap, saat dia bangkit dan mengambil langkah, dunia bergetar. Kakak Chen Chen, apakah kamu sudah memahami suara langit luas? Tantai Waning mengungkapkan ekspresi bahagia. Sen Chen mengangguk, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Keluasan dan misteri kitab suci kuno ini tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata, dan tidak lagi di bawah sihir primitif. Segera, matanya menyapu gadis itu, dan Sen Chen mengungkapkan sentuhan kejutan, dan berkata sambil tersenyum, Nizi, kamu telah menembus alam Tianyuan. Ya, baru setengah bulan yang lalu. Tantai Waning menjungkir balikkan wajah kecil yang indah dari semua makhluk hidup, tersenyum ringan, dan seluruh pribadinya menjadi semakin luar biasa, dan dia bisa disebut sebagai Dewi Langka dan tak tertandingi sejak saat itu, zaman kuno. Dalam beberapa hari berikutnya, Sen Chen dan Chen duduk bermeditasi di sini sepanjang hari, menanamkan Taoisme dari Yang Mulia Huan Miao ke dalam sumber Taoisme mereka sendiri. Sementara itu, Sen Chen juga menggunakan roh sejati surga dan bumi yang kaya di alam Luotian untuk membuka tanda langit, menggunakan kekuatan peri terbang, dan membuat langkah lebih jauh dalam kultivasinya, mencapai puncak alam Geng Kental. Dengan pencapaiannya saat ini, tidak sulit untuk terus menerobos. Tetapi Chen Chen pada akhirnya tidak melakukan itu, dia tidak terburu-buru untuk melakukan sublimasi paling menyeluruh dengan bantuan api bencana yang tak ada habisnya ketika dia nanti memupuk tubuh emas abadi saat ini. Ayo pergi, orang-orang itu sepertinya masih berjaga di bawah. Tantai Waning berkata sambil tersenyum sambil melengkungkan bibirnya. Kami telah mengambil keuntungan dari nenek moyang suku Tianluo. Lebih baik tidak mempermalukan mereka terlalu banyak kecuali benar-benar diperlukan. Sen Chen menghela nafas. Gadis itu mengangguk, dan ada kilau di matanya yang indah. Kakak Chen Chen, kamu benar-benar banyak berubah sekarang. Jika kamu di masa lalu, ketika orang lain menindasmu seperti ini, kamu tidak akan pernah membiarkannya pergi. Hehe, itu karena, bagaimanapun juga, orang-orang itu bukanlah musuh kita. Aku punya firasat bahwa akan ada kekacauan besar di dunia luar saat ini. Jika kita mencoba melawan di dalam diri kita sendiri, itu akan menjadi sedikit keluar tanggal. Sen Chen berkata sambil tersenyum, setelah memahami suara langit luas, seluruh pikirannya telah mencapai tingkat yang besar lagi, dan dia telah melihat banyak hal. Setelah keduanya turun gunung, benar saja, 6 klan arogansi langsung mengepung mereka. Wah, tidak peduli apa yang kamu dapatkan dari atas, jika kamu masuk akal, serahkan dengan patuh. Wajah Tang Gan suram, dan kecemburuan berkedip di matanya. Orang-orang lainnya, juga dengan wajah tidak ramah, mengepung mereka berdua. Ayo pergi. Namun, Sen Chen mengabaikan mereka sama sekali,
menarik gadis itu, dan hendak pergi. Nak, kamu benar-benar sombong. Tang Gan sangat marah, dan dengan lambaian jubah lengannya, tanah langsung retak, dan celah yang menakutkan, membawa topan abu-abu yang mengerikan, menyebar. Ledakan. Namun, Shen Chen tidak menoleh ke belakang, dia hanya menginjak kakinya dengan ringan, dan retakan mengerikan di tanah menutup seketika, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Tang Gan memindahkan dua bukit lagi dan jatuh ke langit, rune melonjak, seolah langit akan runtuh. Orang-orang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, mereka dapat merasakan bahwa setelah 2 bulan, kekuatan tempur kedua orang ini telah mengalami lompatan kualitatif, dan mereka tidak lagi semudah sebelumnya. Baiklah, jika kalian ingin tenang, sepertinya kalian harus membiarkan kalian memiliki ingatan yang panjang dulu. Shen Chen berbalik dengan tenang, di pupil matanya, 5 berkas cahaya ditembakkan, membentuk 5 cincin dengan warna berbeda di udara, saling terkait. 5 cincin bersinar terang, dan matahari terbenam, dan adegan perampokan 5 elemen diblokir di depan 6 Tian Jiao dalam sekejap. Boom! 2 bukit yang digerakkan oleh kesaktian Tang Gan menghilang seketika begitu mereka memasuki penjara 5 elemen. Diagram 5 elemen. Wajah sekelompok arogansi klan semua berubah kaget. Nenek moyang sekte juga mengendalikan kekuatan supernatural yang begitu besar. Mereka pernah menggunakannya untuk menekan dan membunuh musuh yang kuat, tetapi di antara generasi muda, tidak ada yang pernah memahaminya. Hal terbaik berikutnya adalah mempraktikkan peta 5 elemen kecil yang sangat menyusut. Dengan demikian, peta 5 elemen kecil yang berevolusi dari peta 5 elemen juga merupakan harta karun yang besar di sekte tersebut. Hanya beberapa murid dengan darah kuat di tubuh mereka dan bakat luar biasa yang dapat memahaminya. Sekarang Five Elements Illustrated Classic yang asli telah muncul, bahkan di tangan seorang junior, itu mengerikan, serangan ke 6 orang itu tenggelam di dalamnya, dan itu akan dihaluskan dalam sekejap. Nak, ini bukan sesuatu yang kamu miliki denganku. Kakak senior yang itu sangat marah, dia melambaikan jubah lengannya, pedang emas, dengan kekuatan roh primordial yang kejam, menebas dan menebas, seperti pelangi emas terbang melintasi langit, sebelum ujung pisau tiba, gundukan itu diratakan. Dia adalah keturunan dari patriark tua saat ini, dan dia memiliki reputasi tinggi di klan. Dia secara alami sangat marah ketika melihat bahwa kitab suci kuno Dewa Klan telah jatuh ke tangan orang luar. Kekuatan dari 5 elemen. Mata Shen Chen tetap tenang, dan dengan pikiran, pola 5 cincin tiba-tiba berputar, meledak dengan sinar cahaya warna-warni, dan dengan kuat memegang pisau emas tanpa membiarkannya maju 1 inci pun. Kemudian, Shen Chen tidak lagi menahan diri, dia mengguncang lengannya, dan pola 5 elemen dengan cepat membesar, dan area ini, dalam sekejap mata, berubah menjadi api penyucian 5 elemen. Kekuatan menakutkan dari 5 elemen meliputi pembangkitan dan pengekangan timbal balik dari emas, kayu, air, api, dan bumi, dan muncul pada saat yang sama, jika ada di tangan beberapa dewa, bahkan keberadaan para dewa dapat hilang, halus, kekuatan. Tang Gan dan ke-6 orang itu semuanya memiliki wajah jelek. Roh primordial mereka bergetar dengan kekuatan pemurnian yang meresapi segalanya, dan tubuh fisik mereka sepertinya meleleh, jadi mereka harus menggunakan segala macam cara untuk melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Guru. Namun, saat mereka mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan 5 elemen, tiba-tiba, di mata Shen Chen, petir seperti naga bertanduk memuntahkan, bukan ungu, tapi emas merah. Guntur dan kilat keemasan merah langsung menutupi ke-6 orang itu, meledak dengan kekuatan ilahi yang merusak, seolah-olah langit sedang menghukum segalanya. Kekuatan 5 elemen sudah dapat memurnikan para dewa, dan menambahkan bakat lain ke hukum kesengsaraan Guntur pasti akan memusnahkan semua hal. Boom! Di bawah pemboman petir merah keemasan yang menakutkan, 6 orang Tang Gan semuanya hangus hitam dan rambut mereka acak-acakan, dan kemudian mereka diledakkan oleh kekuatan menakutkan dari 5 elemen, semuanya sangat malu. Bagaimana? Setelah mendarat, mereka berenam hampir memuntahkan darah karena amarah, meski fondasi dan vitalitas mereka barusan tidak rusak, nasib mereka tetap membuat mereka merasa malu dan geram. Aku tahu kamu kesal, tapi sejujurnya, apa yang aku berutang padamu klan Tianluo sekarang akan berlipat ganda cepat atau lambat. Jika kamu pikir kamu bisa melakukan lebih baik dariku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kamu tidak bisa, maka ayo pergi dan dinginkan. Shen Chen dengan santai melirik ke-6 orang di tanah, mengambil kembali peta 5 elemen, dan tidak terus bergerak. Setelah itu, dia membawa Tante Waning dan pergi, tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Setelah keduanya pergi, Tang Gan dan 6 orang saling memandang dengan cemas. Ekspresi mereka sangat menarik, kata-kata Shen Chen yang adil masih bergema di telinga semua orang. Bisakah mereka melakukan lebih baik dari pria itu? Tidak ada keraguan bahwa itu tidak mungkin, meskipun mereka tidak mau mengakuinya,
ketika mereka mendaki dojo yang mulia Huan Miao sebelumnya, beberapa dari mereka telah mengalami kekalahan telak. Bahkan tanpa kedua orang luar ini, tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam warisan yang mulia Huan Miao itu, perbedaannya terlalu jauh. Di sekte, mereka dulunya adalah arogansi satu generasi, dan mereka tidak bisa melepaskan sosok mereka dari awal hingga akhir, tetapi sekarang, junior itu, dengan setiap gerakan, menekan mereka berenam yang merupakan junior paling menonjol dari orang-orang Luo saat ini. Apa yang harus dikatakan? Melihat kedua sosok itu pergi dengan damai, Tang Gan dan yang lainnya memiliki mata suram yang penuh dengan keengganan dan kebencian, tetapi setelah mengertakkan gigi sejenak, mereka berenam saling memandang, menghela nafas, dan tidak memilih untuk bertindak lagi. Tidak peduli betapa tidak puasnya mereka dengan kedua junior itu, jelas bahwa mereka telah kehilangan kualifikasi dan kemampuan untuk memberi mereka pelajaran. Dalam konfrontasi sebelumnya, 6 dari mereka tidak dapat melakukan apapun pada pemuda itu, dan menilai dari penampilan yang terakhir, jelas bahwa dia tidak mencoba yang terbaik, tetapi hanya menunjukkan beberapa kekuatan 5 elemen yang dangkal. Diagram. Selain itu, ada juga seorang gadis muda dengan kecantikan tiada taraf yang belum pernah melakukan apapun. Gadis muda dengan tubuh dewa itu jelas telah mencapai tingkat kultivasinya. Sebelum dia berusia 18 tahun, dia berhasil menembus alam Tianyuan. Pencapaian seperti itu, belum lagi Zhensuo hampir sama di zaman kuno dan modern, begitu keduanya bergabung, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka mungkin akan ditekan dengan kejam. Tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 bulan, kekuatan kedua junior ini telah meningkat pesat. Mungkin setelah pertempuran ini, mulai sekarang, yang disebut arogansi sekte mereka telah kehilangan kesempatan untuk bersaing sengit dengan keduanya. Untuk sisa hidup mereka, mereka hanya dapat ditinggalkan jauh oleh mereka, dan semakin mereka tertinggal, suatu hari, 2 bintang yang sedang naik daun dapat mencapai ketinggian yang hanya bisa mereka, arogansi surga, lihat ke atas. Hasil seperti itu agak pahit, dan itu benar-benar bukan pukulan kecil bagi arogansi klan yang pernah memandang rendah satu generasi. Mungkin, langkah kaki mereka bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan oleh orang-orang seperti saya. Kebangkitan mereka sudah hancur. Tian Jiao tua menghela nafas lagi dan lagi. Kekalahan hari ini tidak diragukan lagi bagi mereka, sekte Tian Jiao yang tidak pernah mengakui kekalahan. Dia menuangkan baskom air dingin keras. Kurasa tidak, darah Dewa Guqin murni. Selama 70 tahun terakhir, dia telah memperoleh banyak peluang besar. Dia telah meminum obat suci. Tidak peduli seberapa kuat kedua junior itu, tidak mungkin untuk bersaing dengan mereka, sekarang. Baik Gan maupun Wu Li tidak mau menerima kekalahan semacam ini. Mungkinkah tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan kedua orang luar itu? Ini sama sekali tidak mungkin dan tidak dapat diterima. Mungkin, tapi meski begitu, itu mungkin hanya sementara. Dengan bakat mereka berdua, mungkin tidak terlalu lama untuk mencapai level Guqin. Tian Jiao menghela nafas. Mendengar ini, 5 orang yang tersisa semuanya acuh tak acuh, dengan ekspresi rumit di wajah mereka, bahkan Tang Gan dan Wu Li tidak dapat menemukan kata-kata untuk dibantah. Meski tak mau mengakuinya, prestasi kedua junior itu memang mengerikan. Belum lagi klan Tian Luo, meski melihat seluruh umat manusia, bahkan 10.000 ras di dunia, mereka juga sama, eksistensi terkemuka. Jika keduanya terus tumbuh pada momentum saat ini, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan mereka. Mungkin seperti yang disepakati nenek moyang, alam Tianyuan sama sekali bukan batas keduanya. Meninggalkan dojo yang mulia Huan Miao, kedua Shen Chen berjalan melalui bukit pasir yang sunyi di alam Luotian, menuju ke barat sampai ke bagian terdalam. Sudah lebih dari 4 bulan sejak mereka memasuki alam Luotian di tanah warisan klan kuno ini, apa yang mereka berdua peroleh dalam periode terakhir bisa disebut menakutkan. Mereka mengamati Taoisme dari banyak tokoh terindah dari suku Tian Luo di masa lalu, mengukirnya menjadi sumber Taoisme mereka sendiri, dan terus-menerus mempromosikan evolusi benda di dalam jiwa mereka, mendapat banyak manfaat, kekuatan tempur meningkat. Sumber Dao Yun adalah inti dari keberadaan anugerah dewa yang menyalakan api ilahi, sumber utama kekuatan ilahi, bahkan jika itu untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa tertinggi, itu sebenarnya terkait erat dengan sumbernya. Dao Yun. Awalnya, hanya beberapa orang yang paling kuat yang dapat menyentuh ambang hal-hal misterius seperti itu, dan mereka masih harus menjadi orang-orang dengan bakat luar biasa. Di antara para junior, kecuali keturunan para dewa dan Chaos Fiery, hampir tidak ada yang bisa mengambilnya, bahwa langkah di depan waktu. Bahkan begitu banyak pelaku kejahatan dari zaman kuno hanya bisa secara bertahap merasakan jejak jalan ilahi yang ilusi itu di tahap akhir alam Tianyuan. Di era ini ketika para dewa menghilang dan roh-roh kacau menghilang, orang-orang dari generasi muda melahirkan sumber asli sajak Dao, yang hampir menjadi lagu angsa abadi.
Tapi sekarang, di zaman kekacauan dan peluang yang bergejolak ini, terlalu banyak keajaiban di dunia ini, tidak hanya beberapa tubuh suci dari Kyushu lahir, tetapi di sini juga ada nama-nama bergengsi yang telah lama dikenal, dari zaman yang dikabarkan oleh dunia luar. Dahulu kala, mereka telah berjalan di jalan itu. Setiap langkah evolusi asal-usul Dao Yun dan peningkatan kekuatan tempur yang dihasilkannya sangat dialami. Itu adalah potensi pembukaan yang tak terukur. Kakak Chen Chen, ketika saya mendapatkan Seng Yuan Xianjue lengkap sebelumnya, saya mendengar lorong dalam kegelapan saat dalam perjalanan. Tante Waning berpikir sejenak, dan masih ingat suara yang dia miliki entah kenapa dirasakan sebelumnya, memberi tahu Shen Chen. Gadis itu memiliki firasat bahwa kata-kata itu tampaknya sangat rumit, dan mungkin terkait dengan banyak misteri besar sejak zaman kuno. Langit kurang, bumi rusak, dan langit dipenuhi dengan luasnya, tetapi kosong, siklus reinkarnasi telah terputus, dan tidak akan ada dewa di dunia mendengar kata-kata itu. Shen Chen tidak bisa menahan menggumamkan kata-kata Xiao Nizi, berpikir sejenak. Siklus reinkarnasi telah terputus, dan tidak akan ada lagi dewa di dunia. Apa sebenarnya artinya ini untuk beberapa alasan? Semakin Shen Chen memikirkannya, semakin menyeramkan dia, dan dia selalu merasa bahwa dia menyentuh beberapa tabu yang mengerikan. Ini adalah suara abadi yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Huan Miao. Dikabarkan bahwa dewi yang luar biasa mungkin memiliki tubuh sakramen, dengan bakat yang tak tertandingi. Namun pada akhirnya, dalam sejarah klan Tianluo, dewa masih gagal muncul seperti yang diharapkan, dan tidak ada dewa yang muncul sejak zaman kuno. Warisan keberadaan para dewa yang bangkit di akhir zaman kuno tidak diragukan lagi memiliki bobot yang besar, seperti yang dipikirkan Xiao Nizi. Itu mungkin melibatkan banyak misteri kuno, begitu kebenaran terungkap, seluruh dunia bisa dihancurkan. Pada saat itu, hasil akhirnya, apakah itu berkah atau kutukan bagi semua makhluk, sekarang tidak mungkin diketahui. Benda itu belum menjadi domain kita, jadi jangan terlalu banyak berpikir, teruskan saja sesuai dengan niat awalmu. Pada akhirnya, Shen Chen menghela nafas tanpa alasan. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal yang tidak diketahui. Sia-sia, dan hanya dengan memperkuat tubuh seseorang dapat memperoleh hak untuk berbicara untuk hidup. Tante Waning mengangguk, pikirannya selalu anggun dan acuh tak acuh, jadi wajar saja dia tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Keduanya melanjutkan perjalanan, berjalan melalui alam Luotian. Dalam waktu setengah bulan, mereka menemukan banyak istana Tianluo, di antaranya terdapat banyak makam tempat dewa-dewa yang diberikan ada. Di tempat pemakaman di mana para dewa dan manusia dimakamkan, kedua Shen Chen tidak memiliki rambut acak-acakan sedikitpun. Mereka menyaksikan Taoisme mengerikan dari pusat kekuatan puncak itu di masa lalu, dan mendapatkan banyak kesan darinya. Asal mula Taoisme dalam jiwa menjadi semakin evolusi diperkaya. Terutama Shen Chen, jalannya dikobarkan lusa, dan kebenaran Taoisme yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi pola Tao olehnya, yang semuanya diukir ke dalam alam semesta prasejarah yang luas, mendorongnya ke depan untuk ditafsirkan. Dalam sejarah klan Tianluo, ada total 3 dewa yang dianugerahkan, dan ada 4 dalam garis keturunan Phoenix Api yang menjaga klan kuno. Keberadaan ketujuh dewa yang dianugerahkan ini secara alami semuanya mengendalikan kitab suci kuno para dewa, dan bahkan beberapa seni ketuhanan primitif dari nenek moyang Hundu. Tetapi bahkan jika mereka ditambahkan bersama, itu hanya selusin kitab suci kuno para dewa dan seni ketuhanan primitif. Dari nada yang sama, warisan antara satu sama lain secara alami akan tumpang tindih. Teknik pembunuhan hebat seperti Five Elements Illustrated klasik dimiliki oleh setiap dojo di mana setiap dewa yang diunggulkan ada. Meski begitu, kedua Shen Chen juga memperoleh keuntungan luar biasa selama periode ini. Xiao Nizi juga memperoleh 3 kitab suci kuno dan 2 seni ilahi. Dan Shen Chen bahkan lebih kuat. Kecuali untuk Seng Yuan Xianjue sebelumnya yang tidak cocok untuknya, 13 kitab suci dewa kuno dan sihir primitif yang tersisa semuanya diambil olehnya, dan ada beberapa yang sangat bagus lainnya. Metode luar biasa dari buku ini juga dipahami secara menyeluruh olehnya. Sekarang, dalam asal Daoyun Shen Chen, sudah ada 16 rune asal yang gemilang, yang semuanya adalah kitab suci kuno dan seni sihir yang telah meninggalkan reputasi besar. Jika keberuntungan semacam ini menyebar, itu ditentukan untuk itu membuat banyak orang tua masuk Gunung Suci iri. Warisan paling cemerlang dari klan kuno dalam tahun-tahun tanpa akhir hampir diambil alih olehnya dalam waktu kurang dari setengah tahun. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa pada dasarnya seni sihir primitif itu tidak lengkap, tidak selengkap kitab suci kuno para dewa. Selain itu, kitab suci abadi yang diciptakan oleh nenek moyang kekacauan, seperti suara langit luas dan tubuh emas abadi, tidak pernah muncul lagi. Tuan Luo Tianzhen ini benar-benar tanpa pamrih. Beberapa hari kemudian, di bagian terdalam alam Luotian, di aula utama kota kuno yang luas melayang di udara, Shen Chen berdiri di depan tablet dewa, agak kecewa.
Ini adalah tempat pemakaman leluhur klan Tianluo, Zhenjun Luo Tianzhen, tetapi pada kenyataannya, tidak ada kerangka lengkap Zhenjun Luo Tian di sini. Sebagian besar tubuh leluhur klan Tianluo telah ditinggalkan di luar itu dituangkan ke dalam warisan abadi klan kuno seperti monumen dewa penjaga dan batu penjuru aula tertinggi. Karakter yang begitu tinggi, bahkan kedua Shen Chen pun penuh hormat. Tetapi juga karena warisan Zhenjun Luo Tian itu pada dasarnya tidak ada yang istimewa tentang dirinya. Kitab suci kuno dan seni magis yang dikendalikan oleh orang tuanya semuanya diwariskan ke generasi mendatang tanpa kecuali, bagi mereka yang datang kemudian. Anugerah Tuhan ada dan mengendalikan segalanya. Shen Chen merasakan tablet dewa selama 3 hari, tetapi dia tidak menemukan kitab suci kuno baru, jadi dia tentu saja sedikit kecewa. Kota kuno yang luas ini tergantung di langit, dan terhubung ke kota megah lain di kejauhan melalui jembatan langit, dari kejauhan terlihat seperti 2 langit yang menusuk. Kedua kota kuno ini adalah ashram Zhenjun Luo Tianzhen dan nenek moyang Huo Feng dari garis keturunan itu kota kuno tempat Shen Chen dan keduanya bermarkas sekarang adalah milik yang pertama, dan yang terakhir adalah kota api yang menyala seperti matahari di langit, masih di kejauhan. Jika ingin pergi, Anda harus menyeberangi jalan layang yang digantung tinggi di langit. Butuh banyak upaya bagi mereka berdua untuk datang ke sini sebelumnya, tetapi di dojo leluhur suku Tianluo, mereka tidak mencapai hasil yang luar biasa. Saudara Shen Chen, Anda bisa puas. Saya mendengar Tuan Huo Feng mengatakan bahwa tubuh emas abadi di tangan Anda benar-benar diperoleh oleh senior Zhenjun dengan harga yang tak terbayangkan di zaman kuno. Sebenarnya, orang tuanya sudah saya berikan kamu yang baik. Tante Waning sangat marah, dia tidak menyangka kakak laki-laki Shen Chen berani mengatakan kata-kata seperti itu di tempat yang begitu hikmat dan hikmat. Ahem itu benar, Shen Chen merasa malu. Nilai dari tubuh emas abadi tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Kitab suci abadi dari klan Chaos Immortal ini ditinggalkan di luar oleh leluhur ini. Secara alami, itu adalah harapan di antara keturunan suku Tianluo. Muncul seorang lelaki yang sangat beruntung dengan tubuh seorang seniman bela diri sejati. Sayangnya, pada akhirnya, setelah berabad-abad, dia, orang luar, diberikan dengan sia-sia. Dalam beberapa hari berikutnya, Shen Chen dan keduanya terus tinggal di sini, mengesankan metode Dao Dojo ini, terus meningkatkan diri, dan menafsirkan asal sajak Dao. Meskipun banyak warisan yang menakutkan dari Zhenjun Luo Tian ini telah dikendalikan oleh generasi selanjutnya, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah keberadaan dari dewa yang diunggulkan, dan dia adalah pendiri klan kuno. Taoismenya secara alami layak untuk dipelajari, dan sangat bagus, signifikansi untuk evolusi asal-usul Taoisme masing-masing, manfaat besar. Tunggu, ini yang kuinginkan. Beberapa hari kemudian, tepat ketika Shen Chen dan keduanya hendak meninggalkan kota kuno ini dan menyeberang jalan layang ke kota kuno berikutnya, tiba-tiba, sebuah suara datang dari cermin kuno di Sen Lautan Kesadaran Chen. Di Lautan Kesadaran, Gu Jing tiba-tiba mengeluarkan suara, dan mengajukan permintaan atas inisiatifnya sendiri, yang tidak diragukan lagi sangat mengejutkan Chen Chen. Di masa lalu, dia telah memperoleh harta langka, dan jumlahnya tidak sedikit, tetapi kecuali kristal hitam dari urat bumi, Gu Jing sepertinya tidak pernah meminta apapun darinya, tetapi kali ini, dia tiba-tiba berbicara untuk yang pertama, waktu. Tapi Shen Chen mengamati aula dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi dia merasa sedikit bingung. Gu Jing, apa yang kamu butuhkan? Shen Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan hati yang tenggelam. Tulang Tuhan, Gu Jing mengucapkan 2 kata dengan sederhana. Tapi begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya wajah Shen Chen yang menjadi kaku, bahkan Tante Waning yang berada di sampingnya juga sangat berbeda. Gu Jing, di mana tulang dewa di sini? Kulit kepala Shen Chen sedikit mati rasa, mungkinkah dia benar-benar ingin menggali makam di belakang monumen dewa? Gerakan memberontak, bahkan jika itu dia benar-benar tidak bisa, jangan lakukan itu. Hari ini, orang-orang Luo baik padanya, dan dia jarang mengikutinya ke alam Luo Tian. Jika mereka menggali semua sisa-sisa leluhur mereka, itu akan terlalu berhati-hati. Orang kuat di masa lalu tidak sederhana. Pola tulang para dewa sangat tinggi. Setelah kejatuhannya, tulang dewanya tidak aus selama bertahun-tahun. Sangat berguna bagiku untuk memperbaiki retakan. Gu Jing berkata dengan jujur, tapi aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa mencoba berkomunikasi dengan jiwa monumen, jika kamu bisa membantuku, jika tidak, pergilah. Suara Gu Jing sangat tenang, bahkan saat menghadapi apa yang dia butuhkan, tenang dan semilir, tanpa gejolak sedikitpun. Oke, Shen Chen mengangguk dan berkata, sekarang cermin kuno di Laut Kesadaran, selama periode ketika dia maju dengan pesat, dia juga memanfaatkan banyak peluang besar seperti hujan spiritual dan cahaya abadi untuk memperbaiki banyak retakan, dan sekarang ada 7 yang tersisa, dan aura seluruh cermin jelas berbeda itu menjadi semakin berubah-ubah, penuh pesona. Tetapi selama periode waktu ini, pemulihan cermin kuno tampaknya telah menemui penghalang,
dan lebih dari 2 bulan telah berlalu tanpa memperbaiki satu retakan pun. 7 retakan yang tersisa sangat mencolok di permukaan cermin, ganas dan tebal, dan tampaknya tidak mudah untuk disembuhkan dan diperbaiki. Dari sudut pandang Shen Chen, jika dia bisa membantu Gu Jing, dia tentu saja tidak akan ragu sama sekali. Tidak ada fetis yang dibutuhkan oleh yang terakhir akan menjadi hal yang fana. Darah Phoenix dan emas asli Phoenix tidak pernah begitu peduli. Faktanya, bukan karena bahan-bahan ilahi itu tidak berguna bagi Gu Jing, tetapi Gu Jing mengetahui kegunaan penting dari bahan-bahan ilahi itu baginya, jadi dia tidak memintanya. Segera, Shen Chen tidak ragu lagi, seperti terakhir kali, dia melepaskan indera ilahinya, dan menyerbu tablet Dewa Tinggi Zhenjun Luo Tianzhen di depannya. Tantai Waning berdiri di samping, menunggu dengan tenang. Shen Chen tidak menyembunyikan keberadaan cermin kuno misterius sebelumnya, dia sudah mengatakannya, jadi dia bisa memahami permintaan cermin kuno itu sekarang. Saat pikiran menembus, segera, kesadaran Shen Chen datang ke dunia yang luas lagi, dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi di mana-mana, danau-danau yang berselang-seling, seluruh dunia penuh dengan vitalitas, suara tahu bergetar, dan damai. Shen Chen samar-samar menebak bahwa itu mungkin penampakan langit dan bumi sebelum perang antara dewa dan iblis, dan alasan mengapa itu terwujud mungkin karena obsesi dari Tuan sejati Luo Tian itu. Dia sekali lagi menemukan pria perkasa dan kokoh itu. Yang terakhir memiliki rambut acak-acakan, dan di antara matanya yang terbuka dan tertutup, ada gambar dunia bencana. Sepertinya itu adalah adegan pertempuran yang menakutkan antara dewa dan iblis. Nenek moyang suku Tianluo ini berdiri di dunia damai yang diubah oleh obsesinya, tetapi di matanya, ada pemandangan gunung dan sungai yang dihancurkan, langit dan bumi dirampok, dan jalan raya dihancurkan. Tindakan kontradiktif ini agak menarik. Itu membuat Shen Chen bingung. Senior, Shen Chen bolak-balik melalui penglihatan langit dan bumi sebelum zaman kuno, berjalan ribuan mil, membiarkan Buddha melewati perubahan hidup, mendatangi pria agung, mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara. Kamu di sini lagi, dan kamu jauh lebih kuat daripada kamu beberapa bulan yang lalu. Pria yang bersemangat itu berbicara dengan tenang, dengan nada kenang-kenangan yang tidak dapat dijelaskan, memberi orang ilusi bahwa mereka tidak dapat melihat ke atas. Sekarang dia hanyalah sebuah obsesi, tetapi meskipun demikian, kekuatan ilahi masih alami, sejalan dengan Dao, dan setiap gerakan tangannya tampaknya mengendalikan berbagai hal. Senior, bisakah kamu memberiku tulang dewamu sebagai hadiah? Shen Chen terlihat sedikit tidak wajar, tetapi dia masih bertanya. Iya, pria perkasa dengan rambut acak-acakan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan 2 cahaya ilahi keluar dari matanya dengan pencapaian Anda saat ini. Semua yang ada di alam Luotian, termasuk tulang ilahi saya dan tulang Phoenix Brother Huofeng, Anda dapat mengambilnya semua pergi. Ini. Tubuh Shen Chen bergetar, dia tidak tahu mengapa leluhur ini berkata begitu tiba-tiba. Di Luo Tianji, ada total 17 kekuatan supernatural. Mereka yang menguasai lebih dari setengahnya dapat mengambil tulang dewa saya, dan mereka yang menguasai lebih dari 10 bahkan dapat mengambil tulang Phoenix Brother Huofeng. Kata pria perkasa itu samar-samar buka mulutmu. Jadi begitu, seru Shen Chen, ternyata semua ini sudah diputuskan sejak lama. Setelah itu, Shen Chen sekali lagi membungkuk dalam-dalam kepada pria terkuat dari masa lalu, dan kesadarannya menarik diri dari tablet suci. Memanggil. Begitu Shen Chen menarik diri dari kesadaran, tiba-tiba, makam besar di belakang monumen suci itu terbuka, dan lebih dari selusin tulang yang tampak seperti emas tuang terbang perlahan. Tulang-tulang suci ini jelas tidak lengkap, karena beberapa di antaranya telah digunakan untuk membangun warisan silsilah bagi orang-orang Tianluo, seperti monumen dewa penjaga, seperti aula tertinggi, seperti tangga tertinggi. Orang dahulu di tempat-tempat ini, inti dari susunan adalah semua tulang dewa, yang tidak hanya berisi tulang dewa Tuan sejati Luo Tian, tetapi juga tulang orang paling kuat di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa klan kuno itu abadi dan dapat diwariskan selama bertahun-tahun tanpa akhir adalah fondasi kehidupan mereka. Warisan klan kuno dikumpulkan oleh generasi orang-orang kuat selama berabad-abad. Situasi seperti ini juga terjadi di banyak klan yang kuat, seperti yang ada di pegunungan dan Pulau Peri, yang memiliki fondasi yang tak terbayangkan, bahkan jika mereka diserang oleh keberadaan para dewa, mereka juga memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Berdengung. Lebih dari selusin tulang dewa beterbangan, cermin kuno itu tidak sopan, cahaya putih menyala, dan awan berwarna-warni keluar dari dahi Shen Chen, menelannya, dan semuanya menghilang ke dalam cermin. Namun, cermin kuno tidak menelan semuanya, tetapi meninggalkan 4 tulang dewa, 2 tulang paha dan 2 tulang lengan, yang melayang ke atas dan ke bawah di sana, menyilaukan dan bersinar, membuat Shen Chen melihatnya menyingkirkannya. Orang kuat ini menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk secara paksa mengambil dan mengganti tulangnya sendiri. Jadi tegasnya, ini bukan tulangnya,
tetapi tulang dari dewa, dan itu adalah tulang dewa yang sebenarnya. Cermin Gu menjelaskan. Apa tulang dewa? Mata Shen Chen melebar, dan dia tidak bisa berkata apa-apa karena ngeri. Leluhur itu menemukan sepotong sisa-sisa dewa sebelum dia hidup, berarti, menanamkannya ke dalam tubuhnya, dan menyadari hal yang nyata perubahan tulang. Siapapun yang berani mencoba kerajinan tangan seperti itu, yang kuat biasa, saya khawatir bahkan orang-orang tua di Gunung Suci itu akan gemetar ketakutan setelah mendengar hal-hal seperti itu. Tapi sampai batas tertentu, itu sudah cukup untuk menjelaskan kengerian tulang dewa. Senior itu, yang sudah menjadi dewa anugerah, masih harus mengambil risiko besar untuk mengganti tulang dewa. Jelas, ini baginya, tekad memiliki makna substansial. Pantas saja cermin kuno mengatakan sebelumnya bahwa tulang dewa leluhur ini memiliki keilahian yang tidak dapat terhapus oleh waktu. Keempat tulang ini adalah tempat kekuatan membunuh dewa berada. Ini adalah bahan terbaik untuk digunakan untuk casting. Anda dapat menggunakannya dengan kristal hitam dari pembuluh darah bumi, emas asli dari darah Phoenix, besi dari bintang-bintang, dan yang asli bersama dengan tulang Phoenix. Kita akan menyelesaikan sublimasi untuk 16 pedang giok terakhir. Gu Jing menunjuk untuknya. Shen Chen mengangguk berat, sedikit malu, ternyata Gu Jing merencanakan tulang suci leluhur, bukan hanya untuk keegoisannya sendiri, tetapi juga untuk dia menempa dan menyublim pedang giok nyanyian naga. Setelah meninggalkan dojo Zhenjun Luo Tianzhen, kedua Shen Chen berjalan keluar dari kota kuno itu dan menginjak jalan layang ke kota kuno lain di langit. Dikatakan sebagai jembatan, namun nyatanya jembatan yang menghubungkan dua kota kuno ini sangat istimewa, tidak terbuat dari tanah dan bebatuan, melainkan diaspal oleh tumpukan tulang di langit. Tulang-tulang ini berasal dari makhluk dari semua ras, dan mereka tampaknya adalah lawan yang dipenggal oleh dua mantan Seon. Gunakan tulang dari jiwa musuh yang mati dan bawahannya untuk menghubungkan dua kuburan dojo secara berurutan. Tulisan tangan semacam ini benar-benar hanya dapat digambarkan sebagai mengguncang dunia dan tangisan hantu dan dewa, yang jarang terjadi di zaman kuno. Dari aspek ini, sudah cukup untuk melihat bahwa Zhenjun Luotian dan nenek moyang burung Phoenix Api adalah teman yang tidak terpisahkan, bahkan setelah kejatuhan, kedua dewa itu ada, dan mereka masih mempertahankan hubungan abadi ini. Menginjak jembatan tulang, pemandangan di sekitar keduanya Shen Chen berubah dalam sekejap. Dunia sunyi di sekitarnya menghilang, dan pemandangan pertempuran antara dewa dan iblis mulai muncul. Langit gelap, matahari dan bulan gelap, dan bahkan kehampaan ditarik keluar retakan yang mengerikan, langit membakar bumi, dan atmosfer yang merusak ada di mana-mana. Di sudut yang tidak mencolok dari situasi pertempuran yang mengerikan itu, sosok yang agung dan kokoh dengan rambut acak-acakan, dan seekor burung dewa yang besar, berkobar ke langit, bermandikan nyala api, bertempur berdampingan, memenggal banyak musuh yang kuat, dan mengalirkan banyak darah-darah ilahi. Adegan ini terlalu luas berjalan di atas perubahan jembatan kehidupan ini. Kedua Shen dan Chen tampaknya telah menyaksikan kemuliaan keberadaan dua dewa yang dianugerahkan. Di akhir gambar, Tuan sejati Luotian menderita luka yang tak terbayangkan dan memohon leluhur Phoenix Api untuk melindungi keturunannya. Setelah itu, sesosok emas burung dewa meninggalkan Gunung Suci Tianfeng selamanya dan berdiri di puncak Tianluo Gunung. Keturunan dari garis keturunan Huofeng masih tinggal di Tianfeng Sensan, tetapi di setiap generasi, akan ada orang luar biasa yang meninggalkan Sensan, meninggalkan warisan dunia, dan menjadi penjaga anggota ras manusia, setia kepada leluhur dari generasi ke generasi, untuk generasi. Janji. Ketika mereka hendak mencapai ujung Bone Overpass, Shen Chen dan Tante Waning sama-sama terharu, ada embusan air mata di sini. Itu ditinggalkan oleh Dewi Guqin, dan dia juga datang ke sini sebagai keturunan langsung dari klan kuno, meskipun dia sedingin es, dia tidak bisa menahan tangis di pemandangan seperti itu. Kedua Shen Chen menginjakan kaki di kota kuno yang penuh dengan api yang mengamuk ini, dan setelah memaksanya beberapa saat, mereka benar-benar melihat sosok biru dingin dalam nyala api di seluruh langit, mencoba memaksanya dengan susah payah. Berjalan di sini seperti berjalan melalui aliran batu, tidak ada perbedaan, apalagi batu, bahkan logam biasa, jika jatuh di sini akan menguap seketika. Ini adalah lautan api, lantai dan formasinya terbakar merah, itu adalah bagian terdalam dari kota api ini, seperti bagian dalam matahari. Alasan mengapa kedua Shen Chen dapat mengejar begitu cepat bukan hanya karena darah mereka cukup kuat dan fisik mereka menakutkan, tetapi juga karena mereka masing-masing mengendalikan kekuatan supernatural dari Dao of Fire. Seni ilahi, yang merupakan eksistensi tertinggi dalam seni ilahi primitif dari Dao of Fire. Berdiri di sini, dia tidak bisa merasakan sensasi terbakar sama sekali, seperti peri api, tetapi setiap inci kulit di tubuhnya bernapas lega simbol api yang cukup untuk menempa emas dan besi. Adapun Tante Waning, saat ini,
bayangan pagoda bertingkat 9 menyelimuti tubuhnya, dan sosok King Luan dan Huo Feng terjalin, melindunginya dengan erat di dalam. Kakak senior Guqin, kamu tampaknya berada dalam masalah besar. Tan Taiwan menatap punggung keras kepala itu dan menghela nafas. Tuan Huo Feng berkata bahwa jalan yang diambil Zhen Jun Luo Tianzhen saat itu benar-benar berlawanan dengan jalan Huo Feng. Banyak harta karun mereka garis keturunan tidak cocok untuk dipraktikkan oleh keturunan klan Tian Luo. Semakin murni darahnya, semakin sulit untuk mematahkan belenggu, kakak senior Guqin terlalu gigih. Shen Chen mengangguk, saudari senior itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, jauh melebihi banyak tetua, tapi sayangnya ini bukan tempat yang harus dia datangi. Kakak senior Guqin, aku bisa membantumu. Pada akhirnya, Shen Chen mengungkapkan kebaikannya. Meskipun mengerikan bagi wanita untuk pergi dengan acuh tak acuh sebelumnya, tetapi sekarang mereka berasal dari sekte yang sama, mereka semua memiliki tujuan yang sama, dan tidak ada simpul yang belum terselesaikan di hati mereka, yang pertama dalam masalah, jadi tentu saja dia tidak bisa hanya duduk iseng oleh. Tidak perlu. Namun sayangnya, Guqin menolak dengan dingin, bahkan tanpa menoleh. Shen Chen terdiam, dia sudah menebak bahwa ini akan menjadi hasil seperti ini, temperamen saudari senior Guqin ini lahir seperti ini, ditambah dengan kebencian terhadap dirinya sendiri dan Xiao Nizi, secara alami tidak mungkin menerima kebaikannya. Ayo pergi. Shen Chen menghela nafas, menarik gadis itu, membentangkan sayap Dewa Vermilion Bird, dan terbang menuju kedalaman kota api kuno. Ada penghalang api Phoenix di sini, semakin dalam Anda pergi, semakin mengerikan dampak suhu dan kekuatan dao api, saudari senior Guqin ini, mungkin, harus segera berhenti. Di kota kuno api emas, semua bangunan penuh dengan api di mana-mana, dan simbol api emas bersinar di mana-mana. Ini sudah menjadi kedalaman dojo Phoenix kuno, langsung menguap. Memanggil, cahaya dan bayangan merah menyala dengan cepat melewati api keemasan, dan dengan cepat tenggelam ke dalam aula yang terbakar yang tampak seperti matahari keemasan. Kedua Shen Chen jatuh ke tanah perlahan, dan bergerak menuju kedalaman aula. Berjalan di istana ini, api keemasan telah menghilang, tetapi suhu di sini sangat menakutkan, jauh lebih baik daripada di luar aula utama berkali-kali. Dalam hal kekuatan membakar sihir dao api, sihir primitif klan Huo Feng agak lebih unggul dari sihir Suzaku. Alasan mengapa Suzaku berada di atas Phoenix api di klan Phoenix adalah karena dewa selain kekuatan dari pembakaran, teknik ini juga merupakan puncak dari kebenaran menakutkan lainnya dari jalan api mengamuk. Begitu teknik magis Suzaku diaktifkan di setiap belokan, itu seperti gunung berapi yang meletus, dan api langit membakar segalanya. Di sisi lain, seni ilahi Fire Phoenix dan Golden Crow lebih seperti mereka terus-menerus dilakukan dalam kekuatan pembakaran tertinggi, yang sedikit lebih sederhana. Tapi jelas, karena kekuatan pembakaran yang ekstrim, Taoisme Phoenix api memiliki suhu ekstrim di dunia, dalam hal ini, setara dengan gagak emas. Masing-masing tubuh Phoenix api dan gagak emas adalah seperti matahari, dilepaskan kekuatan gaibnya memang tidak sekuat Suzaku, namun jika menyangkut kekuatan gaib tubuhnya, terbilang lebih baik dari Suzaku. Oleh karena itu, di dunia, jika itu adalah api terbaik untuk memurnikan senjata, tidak diragukan lagi itu adalah api terbaik dari Phoenix api dan burung emas. Ini memang tempat yang bagus untuk memurnikan senjata. Perlahan-lahan mendekati prasasti suci yang tampak seperti sekelompok api emas, Shen Chen menjadi semakin bersinar. Hukum api Suzaku adalah penghancuran mutlak, kekerasan dan mendominasi, sementara hukum api Golden Crow adalah pengejaran api berkobar yang tak terbendung. Jalannya kembali, dan hukum api Phoenix api, suhunya tidak kalah dengan gagak emas, tetapi ada jejak pengekangan, alam semesta bagian dalam, tampaknya memiliki suasana penciptaan yang kacau. Yah, Tuan Huo Feng berkata bahwa leluhur mereka sudah menjadi eksistensi luar biasa dalam garis keturunan Huo Feng, dan tubuhnya telah diubah menjadi roh api. Bahkan jika dia jatuh, Taoisme yang menyala-nyala tidak akan pernah padam. Tan Taiwaning merenung. Setelah itu, keduanya mengeluarkan futon dan duduk bersila, mereka tidak terburu-buru untuk memulai langkah selanjutnya, dan ingin mempelajari metode sihir nenek moyang Phoenix api terlebih dahulu. Kedua futon ini adalah hal yang luar biasa, mereka adalah Tuan Huo Feng. Mereka ditenun dengan pohon suci unik dari Tianfeng Sensan kayu Sicamore, ada pola-pola yang padat di dalamnya, yang bisa disebut senjata ajaib untuk mengumpulkan roh sejati. Sangat membantu bagi para beku untuk duduk di atasnya untuk berlatih. Dalam kepekaan keadaan halus, untaian rune api terus meresap ke dalam tubuh mereka berdua. Gadis itu lebih terkendali. Rune api itu seperti aliran, dan mereka menembus ke dalam kulit seperti salju secara teratur. Dan sisi Shen Chen, seperti rumah harta karun yang kosong, tiba-tiba terbuka, dan simbol api yang tak berujung, seperti semburan. Itu dengan keras dan cepat menembus ke setiap inci daging dan tulang di tubuhnya. Di alam semesta prasejarah asal mula Daoyun,
Kedua nyala api itu sangat terang, seperti jurang maut, menyedot rune api tak berujung, sebagian diserap olehnya, dan sebagian lagi berubah menjadi bintang di lautan bintang. Untaian pola dao memperkaya alam semesta ini. Debu yang tak terhitung jumlahnya berputar dan mengembun di lautan bintang, dan akhirnya berkumpul bersama. Di inti nebula, matahari bersinar satu demi satu. Lautan bintang ini menjadi semakin luas dan cerah. Alam semesta prasejarah adalah juga berkembang secara eksponensial di ujung lautan bintang, semakin jauh. Proses ini berlangsung selama hampir sebulan. Nenek moyang Phoenix Api adalah keberadaan dewa yang dianugerahkan di zaman kuno, dengan Taoisme yang mendalam dan pencapaian yang mendalam. Panen horor. Di sisi Tante Waning, seperti yang dikatakan Master Huo Feng, dengan bantuan pola dao di Istana Tulang Phoenix, Pagoda Luan Feng tidak lagi cacat, dan dia telah sepenuhnya menyelesaikan teknik sihir primitif ini ya. Setelah keluar, itu akan memberi makan kembali sang jenderal, serahkan ke Tuan Huo Feng, dan bahkan berikan ke Tian Feng Sensan. Ini adalah kengerian tubuh dewa. Seni dewa asli, yang jelas kurang dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan, dipaksa untuk menebusnya. Itu bisa disebut punah, dan itu unik di antara 10 suci tubuh. Tentu saja, dengan basis kultivasi gadis itu saat ini dan pencapaian Tao, dia hanya dapat memperbaiki seni sihir primitif seperti Pagoda Luan Feng yang tidak banyak hilang, seperti sihir Suzaku. Di dunia sekarang ini, setidaknya 30% dari seni magis Suzaku telah hilang. Bahkan di zaman kuno, itu tidak pernah selesai. Gadis itu masih harus menempuh jalan panjang untuk menyelesaikannya. Namun, dapat diperkirakan bahwa tubuh dewa yang sangat misterius di antara 10 tubuh suci teratas memiliki potensi tertinggi yang cukup untuk mengejutkan keabadian. Jika suatu hari, jika dia dapat mencapai langkah pembuktian Tao, dia dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan metode yang menembus langit dan bumi mereproduksi semua seni sihir primitif yang muncul di dunia prasejarah. Pada saat itu, mungkin saja seni magis dari banyak roh peri yang kacau seperti naga leluhur purba, burung phoenix primitif, dan kekacauan dapat direproduksi. Setelah melengkapi Pagoda Luan Feng, Tante Waning mulai mencoba memulihkan seni dewa api dan phoenix. Ini adalah keyakinan yang menakutkan di jalan kultivasi tubuh dewa, makhluk biasa, bahkan jika mereka adalah dewa yang dianugerahkan, tidak dapat mengambil langkah yang menakutkan ini, kecuali mereka adalah dewa legendaris. Panen Shen Chen juga menakutkan. Di dojo ini, dia juga merasakan bagian dari seni ilahi Suzaku. Selain hadiah sebelumnya dari Phoenix Api kontemporer, sekarang hampir setengahnya, dan teks api dengan pola yang sama dengan Suzaku menjadi semakin lengkap. Selain itu, selain sihir Suzaku, ada juga sihir primitif dari keluarga Huo Feng, dan Pagoda Luan Feng. Tanpa ragu sedikit pun, setelah Shen Chen menjadi bagian dari sihir Suzaku, Xiao Nizi tidak sabar menunggu. Mengajarinya Pagoda Luan Feng dan seni dewa Phoenix Api, keduanya merupakan seni dewa primitif yang sempurna, yang dapat disebut punah sejak zaman kuno. Pendekatan semacam ini jelas telah disetujui oleh Huo Feng kontemporer, dan Shen Chen tidak akan menolak kebaikan Xiao Nizi, dan butuh waktu lama untuk memahami dua seni sihir primitif secara menyeluruh. Sejauh ini, setelah datang ke alam Luotian, Shen Chen telah menguasai 15 dari 17 kitab suci kuno dan teknik ilahi di sini, dan juga menyempurnakan satu, kecuali untuk Seng Yuan Xianjue, yang semuanya memiliki tangannya. Sudah setara dari Grand Slam. Ini unik dalam keabadian klan Tianluo, dan tidak ada orang kedua yang bisa ditemukan. Bahkan dalam sejarah panjang umat manusia, merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memiliki begitu banyak kekuatan gaib sebelum usia 20 tahun, jika menyebar ke dunia luar, itu akan cukup untuk menyebabkan gempa bumi di pegunungan suci dan pulau peri itu. Karena hal-hal seperti seni dewa naga lilin yang lengkap, Pagoda Luan Feng, dan seni dewa Phoenix Api, bahkan orang-orang tua itu mengeluarkan air liur, yang cukup untuk mempengaruhi naik turunnya suatu kelompok etnis, dan dari signifikansi besar. Masih ada lebih dari sebulan lagi, yang seharusnya cukup bagiku untuk berlatih tubuh emas abadi dan pedang giok. Mata Shen Chen bersinar, dan dia bersemangat tidak seperti sebelumnya. Sekarang, dia semakin dekat dan semakin dekat untuk menjadi pria yang sangat kuat di dunia. Setelah keluar kali ini, dia bertekad untuk memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi keluarganya dan membantu klan kuno. Selama orang-orang tua itu belum lahir, dia tidak perlu lagi takut pada makhluk apapun. Di antara umat manusia, satu-satunya yang bisa menjadikannya lawan lagi adalah penyihir itu. Kakak Chen Chen, kamu pasti akan berhasil. Mata indah Xiao Nizi juga penuh percaya diri padanya. Shen Chen mengangguk berat, lalu melangkah ke tengah istana emas, dan duduk bersila. Saat berikutnya, kekuatan peri terbang diaktifkan, dan seluruh kota kuno yang megah dan lautan api yang tak berujung mulai berkumpul di sekelilingnya. Tulisan suci tubuh emas abadi perlahan muncul. Kitab peri kuno ini, di lautan api,
seperti mutiara cerah, bersinar terang. Untaian simbol Buddha dari dunia kuno melayang keluar dari kitab suci, mengelilingi ikuti Shen Chen beredar. Boom! Dalam sekejap, di lautan api yang mengerikan, nyala api bergulung, dan suhu mencapai titik yang sangat menakutkan. Bahkan Xiao Nizi harus menjalankan pagoda Luan Feng untuk melindungi tubuhnya. Terinspirasi oleh kitab suci, dia dengan kasar membombardir Shen Chen, dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Cici. Pada saat yang sama, gumpalan api malapetaka berwarna emas muncul tanpa terlihat, dan mulai membuat Shen Chen marah, membakar tubuhnya semerah arang, sebuah area yang luas retak, seolah-olah Phoenix Dewa asli telah dihidupkan kembali, dan dia secara brutal dibaptis dengan guntur dan api ilahi. Api malapetaka semacam itu tampaknya telah mencapai titik ekstrim, tidak hanya terbakar, tetapi semuanya akan terbalik pada titik ekstrim, dan telah mulai menampilkan kekuatan indah dari 5 elemen. Api malapetaka yang memenuhi langit seperti pembaptisan yang paling menakutkan di dunia. Gumpalan api malapetaka yang berkobar dan tak terbatas menembus kemana-mana, tidak hanya membakar tubuh Shen Chen, membuatnya merah seperti karbon, tetapi bahkan pembuluh darah dan tulang terdalam di tubuhnya, tubuh sedang dibakar sepenuhnya ditembus. Saat ini, Shen Chen sepertinya sedang terbakar. Lampu merah di sekujur tubuhnya menyilaukan, seperti senjata berbentuk manusia. Setelah melalui tahap penempaan yang paling kejam, jika itu adalah biksu biasa, bahkan mereka yang memiliki fisik makhluk bawaan yang kuat, setelah mengalami kalsinasi semacam ini dari dalam keluar, telah lama dimusnahkan. Ini adalah jenis malapetaka yang ekstrim, dan tidak dapat dihindari untuk menghindarinya. Pada saat ini, tidak ada cara yang dapat menahan kata-kata dari kitab suci itu. Infiltrasi hanya bisa dilawan dengan potensi dan curah hujannya sendiri. Jika Anda bertahan, Anda akan dapat mencapai tubuh emas legendaris yang tidak bisa dihancurkan. Fisik semacam itu terkait dengan misteri tertinggi klan Chaos Immortal, dan itu akan melampaui Zuyan, Yinglong dan banyak makhluk bawaan lainnya yang dikenal karena garis keturunannya, dan fisik. Tetapi jika Anda tidak tahan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada tahap awal, Anda bisa menyerah, tetapi begitu Anda memasuki tahap tengah dan akhir penempaan tubuh Jihuo, bahkan jika dewa yang diberikan ada, itu tidak bisa hentikan apapun, Anda hanya bisa melihatnya berubah menjadi abu, bahkan jiwa benar-benar terbakar menjadi ketiadaan. Api malapetaka yang tak berujung datang dari setiap inci daging dan tulang, yang justru membuat proses ini menakutkan. Di tengah aula utama, selain langit yang dipenuhi dengan api malapetaka dan simbol tulisan suci yang meledak, kilat keemasan tebal terus berjatuhan, membombardir tubuh merah yang sedang dikalsinasi oleh api malapetaka. Petir emas itu lebih tebal dari lengan bayi. Setiap kali mereka menyerang, mereka seperti palu yang berat. Ketika mereka menyerang prototipe senjata yang baru saja dijepit dengan penjepit besi di tungku, pengeboman semacam itu, yang seperti hukuman dari surga, layak untuk palu tempa yang paling menakutkan di dunia adalah kekuatan dari Haoran Dao, melampaui batas kekuatan pengrajin manapun berkali-kali. Dikalsinasi dengan api malapetaka yang tak ada habisnya, ditempa dengan malapetaka guntur emas, kesengsaraan semacam ini, bahkan orang-orang tua di Gunung Suci, akan ngeri saat melihatnya. Pada saat ini, Tante Waning, yang menonton adegan ini dari kejauhan, merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa saudara Shen Chen penuh percaya diri, dia tetap tidak bisa menahan cemberut melihat yang terakhir disiksa sedemikian rupa. Itu jenis latihannya terlalu banyak. Agak menakutkan, seolah-olah ada pria kuat yang menyerang sepanjang waktu, mencoba menghapus semuanya. Set. Namun, meskipun dia merasa sedikit tertekan, gadis itu tidak melupakan apa yang harus dia lakukan saat ini. Tas Shen Chen Qiankun sudah ada di tangannya, dan botol Longyin dan Feng Shen Qi, dua alat berat untuk memurnikan cairan spiritual, juga telah diambil olehnya, obat-obatan spiritual, sumsum, pil berharga, dan jus spiritual di atas kelas 7 dilemparkan ke dalamnya, dan sejumlah besar cairan latihan tubuh diekstraksi, yang ditembakkan ke api bencana tak berujung di tengahnya, aula seperti saluran air. Setelah itu, cairan spiritual itu semuanya tersulut oleh api perampokan, berubah menjadi api ramuan, yang merangsang potensi tubuh Shen Chen dan pada saat yang sama menjadi semacam penyangga. Kali ini, persiapan Shen Chen sangat memadai, selain koleksi menakutkan sebelumnya, dan kemudian dengan dukungan tanpa pamrih dari latar belakang sekte, dia mengumpulkan ribuan ramuan berkualitas tinggi dan sejumlah besar harta jenius. Pemborosan seperti itu, bahkan bagi orang dahulu, adalah cerukan yang menyakitkan, tetapi di bawah campur tangan beberapa leluhur dan Tuan Huofeng, tidak ada banyak perlawanan. Karena orang-orang kuat itu sangat menyadari kengerian tubuh emas abadi. Setelah mengambil langkah ini, dari segi fisik, tidak ada makhluk hidup yang bisa mengimbanginya. Bahkan jika itu adalah fisik dewa, itu adalah paling-paling sebanding dengannya. Tubuh emas abadi, kata abadi sudah terlalu berarti, selama mereka yang telah mencapai kitab suci peri abadi semacam ini,
bahkan jika mereka jatuh dan api jiwa padam, tubuh akan tetap abadi. Bagi orang-orang kuno, jika pemuda ini benar-benar keluar dari masa lalu dan masa kini yang mengejutkan. Satu langkah, maka mungkin sulit bagi makhluk hidup dari generasi yang sama di dunia ini untuk menemukan keberadaan yang dapat bersaing dengannya. Dikatakan bahwa bakat yang tak terkalahkan muncul di suku, dan kemudian menyapu dunia, bahkan leluhur pun penuh dengan harapan akan pemandangan seperti itu, karena dalam sejarah umat manusia, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sulit bagi Tianjiao untuk menekan beberapa keturunan langsung dari Chaos Fiery, seperti Suzaku, Kunpeng, dan Xuanwu. Itu adalah anugerah Tuhan. Sejak zaman kuno, dia telah menjadi penguasa langit dan bumi. Tidak banyak makhluk yang memilikinya, pernah mampu mengguncangnya. Pada saat ini, dua harta Feng Shenqi dan botol Longyin bergerak bersama, dan dengan sejumlah besar cairan psikis, mereka jatuh ke dalam api perampokan yang tak ada habisnya seperti hujan, dan api perampokan yang mengerikan dan guntur emas yang tak ada habisnya di tempat itu menjadi lebih dan lebih ganas. Secara bertahap, untaian api bencana hitam tebal muncul dari api bencana yang tak berujung, seperti ular sanca raksasa, terjerat erat oleh Shen Chen, dan dalam suhu tinggi yang sangat menakutkan, ada atmosfer bumi yang luas dalam sekejap. Roh pembuluh darah bumi. Di kejauhan, hati Tante Waning sedikit bergetar. Itu adalah roh bumi yang sebenarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kitab peri begitu menakutkan, dan keluar dengan kekuatan yang begitu ekstrim dalam api bencana yang tak berujung. Pada saat ini, di luar alam Luotian, fondasi kuil klan sedikit bergetar, dan pusat getarannya adalah monumen suci yang megah, di mana monumen suci menyentuh tanah, pusaran hitam yang menakutkan, perlahan muncul. Dalam sekejap, bahkan sudut atas seluruh klan Tianluo mulai bergetar sedikit. Ini tidak terbayangkan di masa lalu, gunung raksasa ini adalah jalur kehidupan klan kuno, dijaga oleh banyak formasi kuno dengan kehadiran para dewa. Apa yang terjadi keributan besar seperti itu secara alami membuat khawatir anggota tingkat tinggi klan Tianluo, Suzerain Yisun, yang segera mentransmisikan pikiran ilahi dan meminta para tetua dan tetua menjaga semua sisi. Sayang sekali gunung raksasa itu bergoyang, dan apa yang tampak sangat aneh sehingga tidak ada cara untuk melacaknya. Mungkinkah musuh besar menyerbu? Bagaimana ini bisa terjadi? Gunung raksasa itu seperti pilar yang menopang langit. Gerakan macam apa yang bisa mempengaruhi tempat ini? Gempa itu sepertinya berasal dari tanah. Mungkinkah ikan mas prasejarah telah menyelinap ke Gunung Tianluo? Banyak klan dan murid merasakan gerakan itu untuk pertama kalinya, dan semuanya menjadi pucat, terlalu banyak hal yang terjadi di dunia luar baru-baru ini, damai. Jangan panik, gerakan itu berasal dari alam Luotian. Seorang leluhur melangkah keluar dari kehampaan dan berdiri di kuil. Setelah merasakan gerakan monumen suci, dia dengan cepat mengirimkan suara ke pembangkit tenaga sekte di semua domain. Di luar Gunung Tianluo, di banyak warisan kuno, beberapa monster tua membuka mata mereka dari tidur nyenyak, dan melirik ke arah itu dengan ringan, menunjukkan tatapan aneh. Beberapa pria kuat dengan identitas yang menakutkan bahkan lebih bersemangat untuk bergerak, ingin menguasai gunung raksasa dan mencari tahu. Di dunia sekarang ini, ada arus bawah. Tanpa warisan itu, saya berharap untuk duduk dan menunggu kematian. Ketika ada gerakan sebesar itu tiba-tiba, banyak raksasa di alam spiritual secara alami tidak akan menutup mata. Secara khusus, beberapa warisan yang memiliki keluhan dengan suku Tianluo, bahkan ada beberapa orang kuat yang telah keluar dari retret. Namun, pada akhirnya orang-orang tua itu melepaskan pemikiran seperti itu dan berhibernasi. Karena mereka merasakan perasaan ilahi yang mengerikan mendekati domain ini. Setelah beberapa saat, hantu burung dewa yang agung, bermandikan api merah, perlahan muncul dari langit di atas Gunung Tianluo, dan dalam sekejap, kekuatan dewa menembus tanah. Huo Xiao, apa yang terjadi pada klan Tianluo, yang memaksa semangat pembuluh darah bumi? Sosok dewa itu sangat besar sehingga melayang di langit seperti awan api di atas langit. Hampir semua orang di Gunung Tianluo merasakan suhu tinggi yang mengerikan dan tekanan yang membuatnya sulit bernapas. Melaporkan kepada yang lebih tua, dia adalah junior di klan. Dia mengolah tubuh emas abadi, jadi dia telah mengetuk sejumlah besar pembuluh darah spiritual di bawah tanah di Gunung Tianluo. Huo Feng muncul di atas aula tertinggi dan memberitahu orang besar Tian Feng Shen San tembakan. Tubuh emas abadi, apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang bisa mengetahui kitab suci peri semacam ini? Hantu agung itu sedikit tergerak di langit. Setelah kedatangannya, ruang seluruh Gunung Tianluo telah diblokir, dan dunia luar tidak memiliki cara untuk mengetahui pergerakan dan percakapan di sini. Ia tetua, itu memang jenius abadi. Di usia muda, dia telah mengendalikan kekuatan terbang abadi dan mencapai garis tulang dewa. Huo Feng berkata dengan jujur, dan gempa bumi hari ini,
orang dahulu juga tidak dapat bertahan dari masalah tersebut, dan prioritas utama, selain memperkuat tubuh sendiri, itu menyebabkan warisan abadi mementingkan klan kuno. Benar, setelah itu, biarkan dia datang ke Tian Feng Sensan. Pada akhirnya, hantu yang menakutkan itu menghilang, meninggalkan suara yang agung dan tenang. Luo Tianji, Istana Tulang Phoenix. Di tengah kebakaran, semuanya masih berjalan dengan tertib, dan kekacauan di dunia luar jelas tidak mempengaruhi tempat ini. Api malapetaka yang gelap menjadi semakin kuat, dan pada akhirnya, itu seperti teratai api yang mekar di seluruh tubuh Shen Chen, seolah-olah dia sedang duduk di tengah bumi, membawa baptisan dan kalsinasi api dari bumi. Boom! Petir emas yang menakutkan menjadi lebih padat dan lebih tebal, dengan kekuatan petir, mereka terus mengenai tubuh yang membara, secara bertahap, petir jatuh satu demi satu, dan bintik-bintik logam mulai muncul di tubuh yang memerah, lembab. Api urat bumi belum padam, dan kemudian, hutan lebat yang luas muncul di sekitar tubuh Shen Chen, penuh vitalitas, itu hanya penampilan yang aneh, tapi seperti hidup. Vitalitas yang kaya juga dengan cepat tersulut oleh api malapetaka yang tak ada habisnya, dan nyala api hijau tua muncul, dengan kejam dan keras membaptis daging merah. Untuk mencapai tubuh emas abadi, kamu harus menahan kalsinasi kekuatan tertinggi dari 5 elemen. Gadis itu berdiri di atas altar di aula emas, menunjukkan keterkejutan. Dia masih sadar bahwa api kesengsaraan tak berujung tidak statis, tetapi terus-menerus menafsirkan berbagai arah ekstrim. Pelatihan semacam ini benar-benar menakutkan dan keterlaluan. Pantas saja hampir tidak ada kehidupan di dunia ini yang bisa mendapatkannya. Itu semua karena persyaratan untuk mempraktikkan kitab peri ini terlalu keras dan prosesnya terlalu berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati selamanya. Selanjutnya, seperti yang diharapkan oleh gadis itu, api kesengsaraan tak berujung, setelah menafsirkan api pembuluh darah bumi, api kehidupan, dan guntur emas tak berujung, api yin dan api matahari juga muncul satu demi satu. Untuk sementara waktu, tempat itu menjadi dunia bencana dan api yang penuh warna. Kehancuran dan kelahiran kembali saling terkait secara terus-menerus. Sang Buddha sedang mengalami reinkarnasi dunia, dan tampaknya sedang mengalami ujian terakhir dari kekuatan langit dan bumi. Nisi, bantu aku keluarkan tiang api, perak Roma besar, esensi biru malam, nikel hitam biru tua. Dalam api malapetaka yang tak berujung, Shen Chen tiba-tiba mengirimkan semburan pikiran spiritual. Pada saat ini, 5 elemen api malapetaka telah dilakukan dengan sempurna. Kesempatan bagus untuk memalsukan harta karun, yang sulit didapat. Gadis itu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengikutinya, dengan jentikan jarinya, potongan-potongan harta jenius terbang terus-menerus ke dalam api kesengsaraan 5 elemen. Membuka, tanda langit muncul di antara alis Shen Chen, kekuatan Feixian telah diaktifkan secara ekstrim, dan sekarang tubuh emas abadi akan mencapai kesuksesan besar dan mencapai ranah transformasi, sudah waktunya untuk meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Hal-hal yang dia minta untuk dikeluarkan oleh Xiao Nizi adalah semua bahan untuk menempa pedang giok nyanyian naga terakhir. Bahan-bahan berharga itu langsung meleleh di api kesengsaraan 5 elemen. Garis besar dan struktur rune dari pedang giok nyanyian naga mulai membiakkan yang terakhir pedang giok. Dengan basis kultivasinya saat ini dan pencapaian asal Daoyun, bahkan jika dia bukan seorang pengrajin, mudah untuk menempa harta roh yang kuat, begitu asal Daoyun dibuka, tidak peduli betapa rumitnya rune harta roh, dia dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, dalam jiwa Shen Chen, gambar Dewa Tai Chi muncul, tanda langit terbuka, dan pola naga berenang. Pola api Suzaku, pola api naga lilin, rune api dan Phoenix, serta pagoda Luan Feng, not musik yang besar, dan lebih dari selusin kuno dan sederhana, semuanya bersinar terang dan memiliki kekuatan ilahi. Di lautan bintang itu, semua urat nadi berdetak, bersinar dengan inti itu, dan dengan cepat berputar mengelilinginya. Selain itu, setiap tetes darah di seluruh tubuhnya berwarna jernih dan merah cerah hingga ekstrim, seperti tulang seperti kristal, di mana garis tulang dewa diaktifkan sepenuhnya. Saya tidak tahu berapa lama, sosok bercahaya emas, setelah melalui cobaan dan kesengsaraan tanpa akhir dalam api tanpa akhir, menyelesaikan langkah menakutkan nirwana dari abu api. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang tak berujung meledak, dan seluruh istana tulang Phoenix seperti matahari keemasan, menerangi alam Luotian yang sunyi dan agak suram seperti siang hari. Di Phoenix Fire Barrier, sosok cantik yang telah lama stagnan diam-diam mengertakkan gigi peraknya, penuh kebencian, dia secara alami tahu apa yang terjadi. Tubuh emas abadi, Tang Gan, Wu Li, dan Bian Ping, yang berada di setiap sudut Luo Tianji di kedalaman, hampir dibutakan oleh cahaya keemasan yang menyilaukan, dan berteriak dengan takjub. Cici, di dunia luar, di kuil kuno dan megah, prasasti dewa tampaknya disiram dengan emas dalam sekejap.
Di seluruh Gunung Tianluo, ada semburan cahaya keemasan, dan guntur dan kilat keemasan saling terkait, seolah-olah para dewa membuktikan kebenaran. Benar-benar berhasil. Dalam kehampaan, beberapa leluhur sangat bersemangat. Meskipun dia tahu bahwa anak itu memiliki prasyarat untuk melampaui makhluk hidup manapun di jalan ini, sampai sekarang, para leluhur masih memiliki perasaan yang tidak nyata. Ada legenda tak berujung tentang tubuh emas abadi sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa tubuh itu abadi dan abadi. Hanya beberapa rumor yang tersisa di antara klan peri Chaos pada periode prasejarah, dan tidak ada jejak di dunia dari dulu. Tanpa diduga, seseorang benar-benar berhasil sekarang, dan dia adalah seorang junior yang diberi harapan tinggi oleh klan kuno. Ratusan ribu mil jauhnya, di tanah suci tempat cahaya para dewa beredar, peri dengan pakaian berkibar tiba-tiba menoleh ke belakang, dan dua pancaran cahaya dewa di matanya yang indah menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sekejap. Saat berikutnya, ekspresi kaget muncul di wajah cantik wanita cantik yang memukau itu. Ini benar-benar tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Karena masih ada orang di dunia yang dapat mereproduksi dewa-dewa kuno, dan mereka bukan keturunan klan peri kita peri Tianxuan bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setiap orang di dunia dikabarkan memiliki kekuatan dewa tertinggi dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tetapi mereka tidak mengetahui hal itu. Pada kenyataannya, benda itu adalah salah satu dari beberapa kitab suci surgawi dari klan peri, dan itu juga satu-satunya yang ditinggalkan oleh klan peri yang kacau ke dunia luar. Di tanah suci Yaoqi, secara alami ada warisan kuno itu, dan sudah lama diketahui bahwa Zhenjun Luotian mendapatkan fetis dari klan peri mereka secara tidak sengaja. Di tanah suci, orang-orang tua itu juga terkejut, dan mendesah tanpa henti, seperti kekacauan. Keturunan ras peri, mereka secara alami sangat tertarik dengan aura tubuh emas abadi. Bertahun-tahun yang lalu, pernah ada seorang jenius dari klan abadi yang telah menyelesaikan kitab suci langit dan bumi yang begitu indah, tetapi sayang sekali itu kemudian menjadi lagu angsa. Sekarang, kemunculan kembali buku surgawi itu bukanlah masalah kecil, dan memiliki makna yang tidak biasa bagi tanah suci Yaoqi. Mungkin cukup untuk menenangkan beberapa pertikaian saat ini di tanah suci. Di atas altar di kedalaman tanah suci, gadis lembut dan cantik itu perlahan membuka matanya yang besar dan halus, penuh kegembiraan dalam waktu singkat ini, karena dia melanggar tugas perawan suci, dia bertemu beberapa orang di tanah suci, masalah. Meskipun tuannya peri Tianxuan dan beberapa leluhurnya berpihak, masih banyak orang tua yang ingin menghukumnya, dan bahkan ada suara yang percaya bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk terus menjadi gadis suci tanah suci Yaoqi. Nyatanya, Liu Hanyan tidak menganggap ini terlalu serius, selain mengalami beberapa kecelakaan rasa bersalah terhadap tuannya. Terlebih lagi, itu adalah sikap keras kepala yang tidak akan dia sesali sampai mati. Dia memiliki kepribadian yang lembut dan tanpa tulang, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia selalu paranoid apa yang dia yakini sekarang, bahkan jika dunia hancur, dia tidak akan pernah berkompromi dan menyerah. Tanah suci Yaoqi yang jaraknya ratusan ribu mil bisa merasakan apa yang terjadi. Saat ini, di daerah di mana Gunung Tianluo berada, tidak diragukan lagi telah menimbulkan gelombang dahsyat. Berita bahwa sejumlah besar roh pembuluh darah bumi diperkosa sebelumnya telah menarik perhatian banyak orang tua di raksasa, dan sekarang anomali semacam itu muncul, yang secara alami mengejutkan banyak warisan kuno. Apakah itu benar-benar tubuh emas abadi? Dalam legenda, itu adalah kitab surgawi selangkah demi selangkah dari klan Chaos Immortal. Itu adalah peninggalan dari pembukaan pertama dunia. Tanpa diduga, itu dilahirkan kembali, dan masih muncul dalam kekuatan manusia. Tampaknya ada manusia lain yang akan bangkit tak terbendung. Tapi nafas itu, kenapa aku memiliki bau yang familiar, sepertinya dia bukan orang terkenal yang tidak dikenal sebelumnya. Beberapa orang tua menghela nafas, tetapi hari ini dunia penuh dengan kekacauan, Kyushu telah menjadi tempat bencana, dan banyak raksasa di alam spiritual sedang bermain catur besar di sana. Bahkan warisan abadi itu berpartisipasi di dalamnya, bertarung secara terbuka dan diam-diam. Pada titik ini, kelahiran tubuh emas abadi yang telah meninggalkan reputasi besar di zaman kuno tampaknya berarti bahwa situasinya menjadi semakin rumit. Secara khusus, beberapa raksasa umat manusia berada di bawah tekanan yang luar biasa, tubuh emas abadi terkait dengan klan Chaos Immortal. Kini keberadaan seperti itu lahir di umat manusia, niscaya mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang bertekad memperjuangkan hegemoni. Beberapa tubuh suci memiliki musuh. Jika itu adalah orang kuat yang sudah lama terkenal, itu akan baik-baik saja. Jika itu adalah seorang junior, saya khawatir semua orang luar biasa di dunia akan bertemu dengan musuh yang tak terbayangkan. Seseorang menghela nafas secara diam-diam. Ada juga orang yang percaya bahwa orang yang telah mencapai tubuh emas abadi kemungkinan besar adalah tubuh bela diri dunia yang sebenarnya. Namun segera, berita ini dibantah,
dan sekarang tubuh bela diri sejati masih berlari kencang di Kyushu, belum datang ke alam spiritual, dan tidak ada hubungannya dengan klan Tianluo, bukan dia. Pada hari ini, seniman bela diri sejati itu mengancam bahwa jika dia adalah generasi yang lebih muda, dia hanya akan meminta untuk berkelahi. Hasil ini tidak di luar harapan banyak orang. Menurut rumor, tubuh bela diri sejati adalah salah satu dari sedikit fisik yang dapat menyentuh tubuh emas abadi. Sekarang tubuh emas abadi telah dirilis, itu bukan tubuh emas sejati. Tubuh bela diri marah. Jadi bagaimana dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan jika itu junior, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Namun, di lapangan ini, ada juga beberapa orang tua yang diam-diam mengawasi. Menatapnya, dia menunjukkan niat membunuh. Tubuh emas abadi dulu memiliki prestise tertinggi dewa perang abadi di antara para dewa sebelum zaman. Kemunculan pahlawan seperti itu secara alami membuat kekuatan yang berafiliasi dengan suku Tianluo merasa tidak nyaman dan ingin membunuhnya pada tahap ini. Hasil seperti itu, tingkat tinggi dari klan Tianluo, secara alami telah mengharapkannya. Pada hari ini, Patriark Tua memerintahkan agar kewaspadaan ketat diberlakukan, dan semua formasi kuno dihidupkan kembali, siap menghadapi pertempuran kapan saja. Di Istana Tulang Phoenix, Shen Chen sendiri juga memperhatikan fluktuasi mengerikan dari tubuh emas abadi, yang mungkin telah menyebar ke dunia luar. Namun, tidak satu pun dari hal-hal ini yang dapat diganggu olehnya, bahkan dia sendiri merasakan jantung berdebar-debar tentang kelainan mengerikan tadi. Perlahan-lahan, pancaran cahaya keemasan mulai menghilang darinya, kulit Shen Chen sebening kristal, putih dan tembus cahaya, dan seluruh tubuhnya menjadi semakin menawan, seperti senjata ajaib yang tidak bisa dihancurkan di dunia, dan setiap gerakan tangan dan kakinya menunjukkan kekuatan membunuh dan pengekangan tanpa akhir. Kakak Chen Chen, kamu di altar di kejauhan, wajah cantik gadis itu memerah, dan wajahnya yang cantik tidak bisa malu dan marah. Saat ini, Chen Chen benar-benar terbuka, dan semua pakaiannya telah berubah menjadi abu saat bencana dimulai. Hanya saja seluruh tubuhnya semerah karbon, terbungkus api malapetaka yang tak ada habisnya, dan dia duduk bersila, jadi dia tidak terlalu mencolok sesuka hati. Berdiri saat ini, kemerahan di permukaan tubuhnya mereda, tentu saja Xiao Nizi melihat banyak hal yang membuatnya merasa malu, dan jantungnya berdebar kencang. Hehe, tonton saja, ini masalah besar, aku akan menontonnya nanti. Setelah mencapai emas abadi, Shen Chen dalam suasana hati yang baik, melihat ke belakang Miaoman gadis muda di kejauhan, dia tertawa sebentar. Tante Wan menghentakkan kakinya dengan marah, hatinya kacau balau. Pada saat ini, Shen Chen sudah mengarahkan pandangannya pada pedang giok yang melayang di udara. Api kesengsaraan 5 elemen masih menyala, dan pedang giok terakhir akhirnya terbentuk. Kekuatannya menakutkan, tetapi itu adalah hasil dari pelatihan banyak bahan berharga. Tuan Patriark, pedangnya ditempa. Shen Chen mengirimkan transmisi suara ke dalam kesadarannya. Saat berikutnya, sesosok tua melompat keluar dari antara alisnya, lalu melayang di udara. Itu adalah roh leluhur dari Patriark yang membuka gerbang Longyin di masa lalu, meskipun dia kehilangan kebijaksanaan spiritualnya, Patriark ini masih menunjukkan rasa lega di wajah lamanya yang berubah-ubah. Pedang giok nyanyian naga ke-16 dihancurkan dalam pertempuran dengan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan dari klan Mingxia di zaman kuno, setelah puluhan ribu tahun, pedang giok akhirnya muncul kembali, membuat kumpulan harta spiritual ini lengkap. Ini selalu menjadi keinginan lama dari roh leluhur ini, dan sekarang keinginannya telah terpenuhi, obsesinya telah hilang, dan kesedihan di wajah tua roh leluhur juga telah hilang, memperlihatkan senyuman. Pada saat berikutnya, cahaya dan bayangan roh leluhur menyala, dan tenggelam ke dalam pedang giok yang telah ditempa ulang. Setelah itu, mata Shen Chen berbinar sedikit dingin, dan dia melepaskan 15 pedang giok. 16 pedang giok muncul pada saat yang sama, saling memantulkan dalam sekejap, beresonansi satu sama lain, memancarkan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah harta Longyin Men. Di masa depan, aku akan menggunakannya untuk membunuh musuh kita bersama. Shen Chen menghela nafas, 16 pedang giok berkumpul bersama, tidak ada yang hilang, semua roh leluhur terjalin, dan formasi pedang selesai, saatnya untuk menghaluskannya ke tingkat yang lebih menakutkan. Segera, Shen Chen membuka semua potensi di tubuhnya lagi, kekuatan Feixian dioperasikan secara ekstrim, dan api kesengsaraan 5 elemen yang menakutkan di sekitarnya semuanya dituangkan ke dalam formasi pedang. Api bencana 5 elemen yang tak berujung, penuh warna dan penuh kekuatan langit dan bumi, semuanya dituangkan ke dalam formasi pedang yang dibentuk oleh 16 pedang giok. Pikiran Shen Chen bergerak, dan susunan pedang segera tampil maksimal, berubah menjadi tungku besar, dan mulai menelan api kesengsaraan 5 elemen, serta api-api dan api Phoenix di Istana Tulang Phoenix. Pada saat ini,
kuali itu seperti jurang tak berujung, melahap kekuatan paling mengerikan di dunia. Dalam proses mengolah tubuh emas abadi, kekuatan 5 elemen ditafsirkan secara ekstrim oleh kitab suci peri. 5 elemen kesengsaraan api secara alami seluas laut, sepenuhnya menampilkan kekuatan ilahi antara langit dan bumi. Memanggil, melihat sudah hampir waktunya, Shen Chen melemparkan sepotong bahan berharga ke dalam mulut besar tungku. Dalam sekejap, sungai bintang terkondensasi di dalam kuali, sensi beredar, dan hukum tak berujung terendam di dalam kuali. Itu adalah besi bintang, menurut rumor, itu adalah kristalisasi kekuatan bintang, dan itu bisa disebut bahan tempa yang langka di zaman kuno. Objek spiritual seperti itu, bahkan dewa yang dianugerahkan, dianggap sebagai darah dan daging, ketika Tuan Yisun mengeluarkannya, meskipun ada alasan untuk insiden itu, Shen Chen masih merasakan sakit hati yang jelas di wajah tuannya. Bahkan pemimpin sekte manusia super enggan mengeluarkan material tersebut, yang menunjukkan betapa berharganya material tersebut, bahkan tercatat dalam buku kuno bahwa beberapa dewa di zaman kuno akan menggunakan material dewa ini untuk menempa artefak. Sepotong galaksi terang itu telah dipadatkan di tungku susunan pedang selama 3 hari 3 malam sebelum benar-benar tenggelam di dalamnya. Dengan melelehnya potongan besi bintang sepenuhnya, kuali tungku yang dibentuk oleh susunan pedang yang terkondensasi telah menambahkan sedikit nafas dari bintang-bintang besar. Wah, wah, selanjutnya, tanpa ragu, Shen Chen memasukkan 2 talenta hebat lagi. Kerangka burung dewa yang lengkap sangat besar, panjangnya puluhan kaki, memancarkan cahaya dewa yang berapi-api, menyilaukan dan menyilaukan. Dengan kerangka besar yang muncul, Shen Chen dengan cepat memperbesar kuali tungku dari susunan pedang, dan kemudian perlahan menelannya. Setelah itu, bahan berharga yang seperti aliran batuan beku juga jatuh ke dalamnya. Di aula emas yang megah, tungku setinggi hampir 100 kaki melayang ke atas dan ke bawah di udara, memuntahkan api emas terpanas, dan burung phoenix emas yang perkasa menari di atas bukaan tungku, seperti aslinya. Kerangka barusan adalah tulang phoenix asli, dan bahan berharganya adalah emas dewa darah phoenix. Kedua hal ini terkait dengan klan Feng. Yang pertama milik leluhur phoenix api, dan memiliki status tertinggi di dunia Luotian. Hanya mereka yang telah menguasai 10 kekuatan supernatural yang berhak mengambilnya sebagai milik mereka. Tidak ada yang pernah mendapatkan kualifikasi seperti itu dalam sejarah klan Tianluo, termasuk keberadaan anugerah dewa, ketika mereka memasuki alam Luotian, mereka jauh dari monster seperti Shen Chen saat ini. Dari sini, terlihat betapa luar biasanya tulang phoenix asli ini. Ini adalah makhluk bawaan yang kuat setelah menganugerahkan para dewa. Sisa-sisa yang tertinggal dapat disebut kristalisasi Taoisme dan darah makhluk yang kuat itu, dan itu mengandung kebenaran, arti dari jalan api arti yang mendalam. Dan bongkahan emas dewa darah phoenix itu juga memiliki asal yang sangat besar. Ada desas-desus bahwa itu berubah dari sisa-sisa dewa phoenix asli. Jika ini benar, bahkan sepotong kecil seukuran ibu jari sudah cukup untuk memicu perang di dunia luar. Roh peri yang kacau itu memiliki jejak yang tak terhapuskan di hati semua makhluk hidup di generasi mendatang, dan mereka bisa disebut totem di hati semua makhluk hidup. Dan bahan ilahi yang menakutkan seperti itu telah dikendalikan oleh klan Feng untuk waktu yang lama, dan makhluk biasa tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Phoenix api yang menjaga Luo Yunzong memiliki status tinggi di Gunung Ilahi Phoenix Surgawi sejak zaman kuno, sehingga ia juga memperoleh bagian dari emas Dewa Darah Phoenix, yang selalu dianggap sebagai harta mutlak oleh garis ini. Kali ini, Lord Huofeng bersedia mempersembahkan sepotong untuk Shen Chen, dan kasih sayangnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Cici, dengan tenggelamnya 2 bahan ilahi yang agung, kuali tungku menjadi semakin luar biasa, jejak Phoenix ilahi dicetak pada kuali tungku susunan pedang, menempatkan. Di zaman kuno kehancuran Buddha, dewa asli Phoenix terlahir kembali untuk menyimpulkan semua ini. 7 hari kemudian, Shen Chen melemparkan tulang para dewa dan kristal hitam dari pembuluh darah bumi ke tungku besar satu demi satu. Semua tindakan ini mengejutkan dunia. Di dunia luar, masing-masing dari mereka sudah cukup untuk buat harta spiritual yang tidak duniawi menjadi artefak legendaris. Namun, saat ini, mereka semua berkumpul untuk melakukan sublimasi pamungkas untuk set pedang giok yang sangat menakutkan. Hantu dewa yang agung perlahan muncul di kuali, dan pola tulang dewa, seperti naga bertanduk, dicap ke dalam kuali. Gu Jing pernah berkata bahwa 4 tulang dewa berasal dari dewa, dan setelah dihangatkan oleh Zhenjun Luo Tianzhen, mereka sudah disebut dewa yang tiada taranya, untuk membantunya mencapai efek sublimasi ini ke tingkat yang ekstrim. Pada saat yang sama, kristal hitam urat bumi seukuran mangkuk laut meleleh di tungku susunan pedang, membentuk lubang hitam besar, yang terus-menerus melahap api Phoenix di Istana Tulang Phoenix, serta roh kaya dari langit dan bumi di luar. Begitu banyak persiapan yang cukup untuk melahirkan senjata pemberi dewa, tetapi jika hanya itu akan sedikit sia-sia.
Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari lautan kesadaran, dan setelah itu, cermin kuno berubah menjadi cahaya pelangi, melesat keluar dari antara alisnya, dan dengan cepat tenggelam ke dalam tungku susunan pedang. Berdengung mengikuti serangkaian suara gemetar, simbol primitif melayang keluar dari permukaan cermin-cermin kuno, seolah-olah banyak artefak pulih, dan aura prasejarah yang agung menyembur ke tungku susunan pedang. Gu Jing, kamu murid Shen Chen menyusut, dan apa yang dikatakan Gu Jing barusan membuatnya merasa terkejut. Aku akan membantumu membuat kumpulan harta karun ini ke tingkat senjata terlarang yang diberikan dewa. Cermin kuno melayang di bukaan tungku, dan berkata dengan lemah. Artefak terlarang. Tubuh Shen Chen bergetar, dan dia terdiam. Tentu saja, dia telah mendengar tentang keberadaan bidang tabu semacam itu. Menurut rumor, keberadaan dewa yang diberikan yang telah mencapai puncak dan ingin membuktikan cara untuk menjadi dewa yang nyata akan menempa artefak terlarang yang diberikan Tuhan sebelumnya. Ketika diubah menjadi bulu dan membumbung tinggi, itu menjadi senjata tajam untuk membuka belenggu dunia dan mengatasi duri dan duri. Setelah zaman kuno, hampir tidak ada yang bisa membangun dewa seperti itu, hanya warisan abadi itu yang mungkin masih memiliki warisan yang ditinggalkan oleh leluhur, tetapi tanpa kecuali, itu semua adalah warisan tertinggi dari keberadaan abadi itu. Sangat sulit bagi Shen Chen untuk membayangkan bahwa artefak terlarang yang diberikan Tuhan bahkan lebih tinggi daripada artefak yang diberikan Tuhan. Gu Jing dapat berbicara dengan sangat luar biasa. Sebelum itu, dia tidak pernah berani memikirkan tentang artefak yang diberikan Tuhan. Itu menakutkan, pertempuran dengan Yan Jing hari itu, yang terakhir hanya menunjukkan sebagian dari kekuatan senjata pemberian dewa yang rusak, yang membuatnya masih segar dalam ingatannya. Tapi kamu, Gu Jing Shen Chen ragu-ragu untuk berbicara, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dia tentu saja tidak ingin Gu Jing berkorban untuk menempa senjata terlarang penempaan dewa untuk dirinya sendiri. Hehe, jangan khawatir, belum lagi senjata dewa yang diberikan, bahkan jika itu adalah senjata ilahi, tidak mungkin untuk memusnahkanku. Tindakan seperti itu juga baik untukku, dan dapat memperbaiki beberapa retakan. Kata Gu Jing. Shen Chen mengangguk, hatinya menjadi semakin gelisah. Asal-usul cermin kuno sangat sulit untuk dipahami, bahkan senjata dewa tidak dapat menghapusnya, jadi apakah ada artefak di dunia ini yang melampaui artefak ilahi? Di kejauhan, Xiao Nizi juga tercengang, di matanya yang indah, gelombang musim gugur berubah sedikit, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, cermin kuno di dalam tubuh Shen Chen terlalu menakjubkan, sangat ajaib. Bas, bunyi, mengikuti masuknya simbol primitif satu persatu, tiba-tiba, suara dao yang agung mulai bergetar di tungku susunan pedang. Tampaknya mereka telah ditarik oleh suatu jenis, dan roh sejati langit dan bumi serta Taoisme tanpa akhir di seluruh Luo Tianji telah mulai menunjukkan tanda-tanda berkumpul di sini. Di luar, di atas tablet dewa, sebuah lubang hitam besar muncul, seolah-olah akan menelan semua yang ada di dalamnya. Kali ini, tidak hanya seluruh gunung Tianluo yang bergetar, tetapi bahkan tanah yang berada ribuan mil di sekitarnya juga bergetar. Apa yang terjadi? Apa yang memiliki kekuatan mengerikan di Hina? Bukankah si kecil itu sudah berhasil? Mengapa ada situasi seperti itu? Nenek moyang terkejut, mereka mundur dari dojo dan datang ke kuil klan, melihat lubang hitam besar di prasasti, kelopak mata mereka berkedut. Memanggil, nyala api keemasan melintas, dan Phoenix api juga datang. Tampaknya itu adalah nafas senjata yang diberikan dewa. Seorang leluhur mengecilkan pupilnya dengan tajam. Apa? Anak itu sedang membangun senjata yang diberikan dewa, ini bagaimana mungkin? Patriark Lei Yan menarik napas dalam-dalam. Cepat, coba hentikan dia, jangan biarkan anak itu main-main. Jika senjata yang membingungkan dewa terbentuk di Luo Tianji, itu akan menghancurkan keseimbangan di sana dan menyebabkan bekas luka ruang yang tidak dapat diperbaiki. Seru Patriark Luo Yu. Bahkan Huo Feng sedang merenung, beberapa tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dengan tingkat kultivasi keberadaan mereka, jika mereka dengan mudah datang ke alam Luo Tian, itu juga akan menjadi semacam kerusakan pada ruang itu, dan nafas akan mempengaruhi hukum di sana. Tetapi jika dia dibiarkan sendiri, dan anak itu benar-benar menempa senjata pemberian dewa, maka dia akan berada dalam masalah besar. Atau, kirim seorang murid junior dan berikan dia jimat terbang. Dengan begitu, masih ada waktu, dan kerusakan pada Luo Tianji akan berkurang. Usul Xuanzu dari Yanjing. Tunggu tiba-tiba, mata Phoenix Huo Feng menyipit, sepertinya aku merasa tidak banyak gerakan di dunia dalam tablet suci. Apa sekelompok leluhur berseru. Artefak itu tampaknya melahap kekuatan dunia luar dengan gila-gilaan, sehingga roh sejati langit dan bumi di alam Luo Tian dapat mencapai keseimbangan tertentu. Di bawah kendali, itu tidak terbayangkan. Saat ini, karena masih ada orang yang bisa mencuri dan mentransfer melahap tanpa akhir ke dunia luar, dan mereka masih junior.
Bagaimana ini bisa terjadi? Jika itu masalahnya, kita tidak boleh ikut campur, dan kita harus membantunya. Seorang leluhur tua tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Benar, selama tidak merusak tanah warisan leluhur, kita harus saling membantu. Sekelompok leluhur bereaksi dan mengeluarkan suara keras. Di zaman ketika para dewa menghilang, senjata pemberi dewa hampir menjadi puncak dunia ini, kemunculan salah satu senjata pemberi dewa sudah cukup untuk membuat latar belakang raksasa jauh lebih dalam. Ini adalah senjata pembunuh yang nyata, bagi klan, jika ada yang bisa memalsukannya, itu akan menyenangkan untuk didengar dan dilihat, cukup untuk membuat klan bersuka cita. Di kuil, buka formasi pengumpulan roh kuno. Huo Feng berteriak pelan, dan pikiran spiritualnya menyebar ke setiap sudut gunung Tianluo dalam sekejap. Ya, ketika para tetua dan tetua klan mendengar kata-kata itu, mereka semua segera bertindak, dengan cepat mencubit sidik jari mereka, dan di kuil kuno, formasi yang mengerikan pulih. Pada saat yang sama, 9 simbol kuno juga muncul dari tablet dewa, berputar di sekitar lubang hitam. Dalam sekejap, kekuatan melahap tak berujung menyebar puluhan ribu mil di daerah yang luas, energi spiritual yang kaya berkumpul dengan Gunung Tianluo sebagai intinya. Ini sekelompok leluhur tercengang, dan mereka bisa merasakan aura prasejarah yang kuat dari 9 simbol primitif. Bocah itu, kelihatannya tidak sederhana, dia memiliki keberuntungan yang tak terbayangkan. Huo Feng menghela nafas entah kenapa, melalui tablet suci, itu sudah merasakan hal yang tak terbayangkan, hampir seperti dewa super yang mendorong semua ini, tapi bukankah banyak bicara? Hehe, pria itu sekelompok leluhur tersenyum kecut, semua mengetahuinya. Pada saat ini, di daerah Gunung Tianluo, di wilayah puluhan ribu mil, gelombang yang lebih besar terjadi. Kelahiran tubuh emas abadi telah membuat Gunung Tianluo menjadi fokus perhatian. Langkah seperti itu. Akhirnya, beberapa orang tua tidak bisa duduk diam, meninggalkan dojo, dan melangkah ke dalam kehampaan. Boom! Seluruh Gunung Tianluo bergetar hebat, dan dalam radius puluhan ribu mil, energi spiritual yang kaya berkumpul di sekitar gunung besar ini. Adegan seperti itu terlalu mengejutkan. Wilayah spiritual adalah tanah dengan aura paling melimpah di dunia. Benda apa yang lahir untuk menelan begitu banyak aura? Penjaga ketat. Sebuah suara dari aula tertinggi menyebar ke seluruh gunung raksasa. Jutaan klan dan murid semuanya mendengar perintah patriark tua itu. Saat ini, tidak diragukan lagi sangat penting bagi klan kuno. Senjata pemberian dewa sedang disusun, dan tampaknya telah memasuki tahap akhir. Tidak peduli apa yang terjadi di Luo Tianji, setidaknya tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi di kuil klan. Dalam kehampaan, aura menakutkan mendekat, dan pikiran ilahi yang mengerikan dilepaskan, ingin memata-matai gerakan di gunung besar di kejauhan. Namun, pada saat itu, sesosok besar bermandikan api keemasan tak berujung muncul di langit, dan Phoenix api memanifestasikan dirinya, seperti burung dewa kuno yang dihidupkan kembali, pada tubuh besar ratusan kaki, setiap bulu indah dan indah, cerah, seperti terbuat dari emas tuang. Itu melayang di atas puncak gunung Tianluo, seperti matahari keemasan yang menyilaukan, penuh dengan teror dan kekuatan, langsung membungkus seluruh gunung raksasa, mencegah orang-orang tua itu diam-diam mencongkel. Api Phoenix. Dalam kehampaan, banyak orang ketakutan. Setelah mata mereka berkedip, mereka tidak terus mendekat pada akhirnya. Mereka hanya berdiri di kehampaan yang jauh dan menyaksikan situasi di gunung raksasa dari kejauhan. Orang-orang tua di wilayah ini tidak asing dengan prestise Santo pelindung suku Tianluo. Yang pertama telah ada selama lebih dari 9.000 tahun, yang lebih lama dari orang-orang tua ini. Di wilayah ini, tidak ada berapa banyak orang bisa bertarung dengan salah satu dari mereka. Phoenix api memanifestasikan dirinya, dan auranya tidak tersamar, ini jelas merupakan peringatan bagi orang-orang tua ini bahwa begitu mereka melewati batas, akan ada pertempuran. Mendengus. Dalam kegelapan, ada juga beberapa monster tua yang mendengus dingin, dan hawa dingin yang mengerikan menyapu mereka tidak terlalu takut pada burung dewa ini, dan diam-diam melawannya. Secara khusus, beberapa monster tua yang memiliki keluhan dengan suku Tianluo bahkan lebih siap untuk bergerak, ingin menguji apakah Huo Feng suku Tianluo kontemporer masih memiliki kekuatan supernatural nenek moyang mereka. Tidak banyak kekuatan di wilayah ini. Pada hari kerja, gesekan tidak bisa dihindari. Juga umum bagi tokoh besar dari semua sisi untuk bertarung satu sama lain. Kecuali jika intinya disentuh, umumnya sulit untuk menimbulkan terlalu banyak gangguan, jadi mereka tidak takut. Di sekitar gunung raksasa yang megah, puluhan sosok tua muncul, siap bertarung. Ini semua adalah orang kuat dari klan kuno, dipimpin oleh beberapa leluhur, mereka jarang menunjukkan wajah mereka pada hari kerja, tetapi sekarang, masing-masing dari mereka seperti musuh yang tangguh.
Klan kuno akan memiliki senjata pemberian dewa, keberuntungan seperti itu secara alami bukanlah hal yang ingin dilihat oleh banyak kekuatan, dan mereka mungkin diam-diam memainkan trik. Patriark tua dan penguasa Yisun saat ini juga membawa sejumlah besar leluhur dan tetua ke langit, beberapa formasi kuno di Gunung Tianluo samar-samar dipenuhi teror, dan mereka berada di bawah kendali mereka. Situasi tegang seperti itu jarang terjadi dalam sejarah klan kuno. Boom, tiba-tiba, di kuil kuno, kekuatan melahap lubang hitam di prasasti itu melonjak lagi, dan energi spiritual yang tak ada habisnya berkumpul, dan Gunung Tianluo dan tanah ini semakin bergetar. Benar saja, itu adalah senjata pemberian dewa. Dalam kehampaan, monster tua akhirnya tidak dapat menahannya lagi, ruang itu terkoyak, dan sebuah gunung besar tiba-tiba jatuh dari kehampaan, seolah-olah langit runtuh, dan jatuh dengan keras, mencoba mengganggu spiritual, pembuluh darah di daerah ini. Gunung itu tingginya sekitar beberapa ribu kaki, meskipun tidak seberapa dibandingkan dengan Gunung Tianluo, namun masih kuat saat jatuh dari langit. Mengerikan, dan masih ada pepohonan hijau subur di gunung. Terlihat jelas bahwa beberapa orang penting menggunakan kekuatan keberuntungan dan memindahkannya dari jauh untuk sementara. Benda kolosal seperti itu memiliki berat miliaran kati yang tidak diketahui jumlahnya, dan ketika jatuh dari langit, langit dan bumi bergetar. Jika jatuh ke kota besar di Kyushu, ratusan ribu orang akan terbunuh atau terluka di sejenak. Ini bukan lagi godaan sederhana, tapi kontes dengan motif tersembunyi, mencoba menantang suku Tianluo. Mendengus. Di atas aula tertinggi, burung dewa emas besar mendengus dingin, membuka paruhnya, dan terbang keluar dari pagoda 9 lantai. Pagoda 9 lantai disepuh seluruhnya, dan nyala api berkobar jauh dan luas, memperbesar secara instan, seperti bola api keemasan yang menyala di langit, dengan rune sederhana dan sederhana mengalir, menabrak gunung. Ledakan. Dalam dampak yang mengerikan, hantu Phoenix emas kuno dan luan ilahi diproyeksikan antara langit dan bumi, dua misteri yang sangat menakutkan dari jalan api berkembang, dan dalam nyala api emas yang mengerikan, menara setinggi ribuan kaki dan ratusan juta kati berat gunung besar itu menghilang menjadi abu dan asap, runtuh, dan hantu menakutkan yang diproyeksikan ke tanah menghilang dalam sekejap. Apakah ini pagoda Luan Feng? Dalam kehampaan, banyak monster tua yang netral diam-diam tersentak. Itu adalah teknik ilahi primitif yang asli, dan itu berasal dari dua kelompok utama klan Feng, yang diciptakan oleh upaya bersama dari nenek moyang Huo Feng dan King Luan. Nenek moyang yang menciptakan seni ketuhanan primitif semacam ini dikatakan sebagai keturunan langsung dari dewa primitif Phoenix, dan mereka bisa disebut generasi pertama dari peri kekacauan. Jangan menyerah terlalu banyak. Sekarang ketika seni ilahi primitif ini keluar, itu benar-benar menelan gunung dan sungai, yang membuat rambut orang berdiri. Melihat pemandangan ini, jutaan anggota klan dan murid di Gunung Tianluo semuanya memiliki mata yang berapi-api, wajah memerah, dan memuja tanpa henti. Phoenix api kontemporer mungkin bukan yang terkuat dalam sejarah, tapi pasti yang terbaik di antara mereka, kecuali 4 Phoenix api yang dianugerahi dewa setelah zaman kuno, mereka sudah bisa disebut jenius dari garis ini. Menurut rumor, pagoda Luan Feng dan sihir Phoenix api adalah yang paling sedikit hilang di klan Phoenix. Tampaknya di antara makhluk-makhluk di alam ini, hanya ada sedikit saingan monster tua menghela nafas dalam kehampaan. Roh penjaga ini telah ada selama lebih dari 9.000 tahun, dan sekarang berada di zaman keemasannya, di wilayah ini sudah menjadi salah satu pakar top. Dengan burung dewa yang menjaga mereka, mungkin sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan apapun hari ini. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan para anggota klan, beberapa leluhur, serta beberapa tokoh besar klan Tianluo, seperti Patriark Tua dan penguasa Yisun, tampak sedikit hikmat dan khawatir saat ini. Ketika gunung baru saja dikalahkan, Master Huo Feng mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkan mereka bahwa diam-diam, masih ada musuh non-duniawi yang turun dan mengintip ke sini. Selama beberapa hari terakhir, terlalu banyak gerakan telah terjadi di Gunung Tianluo. Pertama, tubuh emas abadi lahir, yang mengguncang dunia, dan sekarang ada kelahiran artefak pemberian dewa. Ini tidak diragukan lagi telah membangkitkan pengintipan beberapa keberadaan yang menakutkan. Mendengus. Setelah hening sejenak, akhirnya, musuh lain dari klan Tianluo mulai menyerang. Puff! Cakar emas besar tiba-tiba menonjol dari kehampaan, cahaya keemasan melonjak, dan paku padat terjerat di antara cakar, seolah meninju Gunung Tianluo ke dalam lubang besar. Cakar binatang itu begitu besar dan menakutkan hingga melampaui desa pegunungan. Ketika kembali dari langit, bayangan hitam sedang berburu di tanah. Itu hanya cakar binatang, tapi itu sangat besar, betapa kuat dan kuatnya itu, akan menjadi. Faktanya, di mana cakar binatang itu menonjol, garis besar yang luar biasa perlahan muncul. Itu adalah singa emas, bahkan jika itu hanya mewujudkan hantu yang samar-samar, itu masih menyeramkan, seperti gunung yang menggantung di langit. Monster singa emas.
Corak para leluhur di sekitar Gunung Tianluo sedikit berubah. Ini adalah monster tua dari keluarga singa emas, yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Karena takut, dia pernah menghadapi Huo Feng dari generasi sebelumnya, dan pada akhirnya dikalahkan. Sejak itu, dia membenci suku Tianluo. Sekarang pada saat ini muncul kembali, tiba-tiba menjadi begitu dekat, jelas bahwa dia ingin membalas rasa malunya dan menghadapi Lord Huo Feng kontemporer. Memanggil. Jauh di atas puncak Gunung Tianluo, Phoenix Api mengeluarkan teriakan panjang, dan sayap Dewa Emas bergetar, menyeret jejak api emas untuk menemuinya. Itu adalah musuh lama dari garis keturunan api dan Phoenix mereka. Pada saat ini, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Buka formasi Luotian. Tuan, Yi Sun, pertama kali mengeluarkan perintah. Jika orang kuat dari tingkat itu bertarung di dekat Gunung Tianluo, jika mereka tidak mengambil tindakan pencegahan, akibat yang mengerikan pasti akan membunuh dan melukai banyak orang. Korban akan menjadi sangat buruk. Dekrit. Di dekat gunung raksasa, sekelompok tetua klan yang sudah siap untuk pergi, dengan cepat mencubit sidik jari mereka dan menghidupkan kembali formasi kuno. Di tengah gunung, tangga batu tertinggi yang awalnya damai memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tangga dalam sekejap. Seperti naga melingkar yang terbangun di tengah Gunung Tianluo, langkah tertinggi sepanjang ratusan mil memproyeksikan hantu besar di langit dalam sekejap, dan kemudian hantu tangga batu besar itu bergerak, menyebar dan menarik Long, dan segera membungkus Tianluo gunung dalam bentuk spiral. Di kejauhan, Phoenix Api melawan singa emas tua. Gunung-gunung dihaluskan, bumi terbelah, dan langit diterangi oleh awan kemasan. Namun, ketika akibat yang mengerikan menimpa Gunung Tianluo, itu dihancurkan oleh hantu-hantu, tangga batu seperti naga raksasa memblokirnya, tetapi tidak pernah memengaruhi jutaan orang di Gunung Tianluo. Formasi kuno di tangga batu tertinggi adalah pena ajaib para dewa kuno yang telah melewati tahun-tahun tanpa akhir, pertahanannya luar biasa, cukup untuk menahan serangan para dewa, dan itu adalah salah satu kartu truf klan kuno. Inilah latar belakang klan kuno, jika itu adalah kekuatan biasa, jika menghadapi malapetaka seperti itu, bahkan jika ada orang kuat yang akhirnya mengalahkan lawan, dia akan menderita banyak korban. Ledakan. Namun, setelah beberapa saat, monster tua yang menyerang sebelumnya melakukan serangan lagi. Itu adalah kera iblis hitam, raja tua dari klan ini, yang jarang menunjukkan wajahnya di wilayah ini untuk waktu yang lama, tapi kali ini, dia bertekad untuk mempersulit klan Tianluo, untuk membalas permusuhan masa lalu, dan untuk mencegah segel baru artefak para dewa lahir di ras kuno. Kali ini, kera iblis hitam tidak bersembunyi lagi, melihat singa emas tua menjerat Phoenix Api, tubuh hitamnya yang besar muncul, berjalan di udara, memindahkan gunung yang lebih besar, dan menghancurkannya seperti bola besi menuju ke arah puncak Gunung Tianluo dan menyerang kuil kuno. Hampir pada saat yang sama, semua musuh suku Tianluo dalam kegelapan juga mulai menyerang, tidak kurang dari 5 atau 6 orang paling kuat menunjukkan mata galak di kehampaan, dan menggunakan metode teroris satu demi satu. Sekarang situasinya kacau, ini adalah kesempatan terbaik mereka dengan begitu banyak pemain kuat dari semua sisi mengambil tindakan. Bahkan jika suku Tianluo marah setelah itu, tidak mungkin menemukan semua raksasa untuk melikuidasi mereka satu persatu. Dentang. Sebuah kuali besar, sederhana dan perubahan hidup, diisi dengan kekuatan ilahi yang mengerikan, dan menabrak Gunung Tianluo dengan keras. Jika bukan karena perlindungan formasi besar, pukulan ini akan cukup untuk membunuh atau melukai ratusan ribu anggota klan. Meski begitu, gunung raksasa yang agung itu bergetar beberapa kali di bawah dampak yang sangat mengerikan. Ini adalah senjata pemberian dewa. Dalam kegelapan, terlihat jelas bahwa beberapa sosok besar dari raksasa datang untuk membawa senjata yang membingungkan dewa di bawah pintu. Artefak penganugerahan para dewa. Di langit tinggi di dalam formasi, beberapa leluhur sangat marah, melambaikan jubah lengan mereka, dan di beberapa arah kuil kuno, 3 kelompok cahaya yang menyilaukan langsung melayang ke langit, bergegas keluar dari formasi, dan menghadapi orang-orang yang paling kuat, yang melakukan serangan diam-diam. Sebuah kunci tembaga besar dikorbankan oleh leluhur Luo Yu untuk menghadapi naga abu-abu tua. Kunci tembaga menyapu udara kemanapun ia lewat, suara retakan ruang yang menakutkan memenuhi udara Kamui. 360.